bercanda. Rasain kau tuh, rasain kau. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Bang nih Zuma. kujambak. Warahmatullah. Nih, naik kau cepet. Wabarakatuh. Bang, di bawah deh nantang abang, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ketemu Gurunda. Iya, Salam sehat Gurunda. Mohon maaf, mantap. masya Allah. Iya, alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Suara saya gimana, Ukhti? Agak kecil. Alhamdulillah bagus, bang. Agak kecil dikit. Tapi Agak kecil ya? suara abang nggak sebagus. Tapi Kalau suara gini abang nggak sebagus Otaoten. suara abang nggak sebagus Otaoten. Gimana tuh, bang? Iya, kayak gitulah mungkin ya. Kuningan hadir Gurunda. Lagi Nih di gue gunung. jambak lu. Naik lu, naik. Lu tadi nantang naik lu. Gunung. Lagi di gunung ya. Tapi suara saya agak ini kan? Agak hilang ke dalam. Iya, dulu dah. benar Datuk. Ada tanda merah. Iya. Aku Tahu, Bang. cinta sama Bang Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Sama seperti cinta kepada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Uswafi. Masya Allah. Waalaikumsalam Sudah lama ada sekomal sama Bang Zuma. wabarakatuh. Itu dia. Begitu saya lihat komal antum mau naik kerjanya terlalu tinggi. Ah, mundur ah. Ah, jangan gitu lah Pak. Kucing kenapa? Jangan gitu lah. Iyalah. Barusan ada santri Madura ke sini nanyain jenengan Bang. Kan wawancara ke sini tadi masalah Palestina. Oh ya? Nanya jenengan, kenal sama Bang Zuma jenengan katanya. Oh. Oh, Bang Zuma yang seperti Kakashi? Hatake Kakashi gurunya Naruto gitu. Iya katanya. Masya Allah, terkenal Bang Zuma ini. Alhamdulillah. Gurunda ini Omi ada yang menyatakan Omi ini Oten. Tadi katanya Muslim, tapi ada yang bilang Omi ini Oten. Enggak, tadi dia ragu, dia nggak ucapin salam. Enggak, dia nggak mengucapkan salam Gurunda. Dia Betul, selamat dia malam. ucapin salam ini. Iya, kalau dia oten ngaku muslim, alhamdulillah. Asal jangan muslim ngaku oten aja. Betul. Aku membela Islam. Syahadat dulu bang, bisa bang, syahadat dulu bang. Kalau sadar sih biasanya bisa Oten itu, tapi kalau Iya, kita yang nggak tahu ini aku bisa apa nggak dia iftitah. Kalau syahadat mereka sudah pada hafal. Apa itu? Nah, ya kan? Ya kan? Oten. Aku nggak dengar masalahnya. Iftitah atau nggak iftitah? Doa iftitah. Apa itu? Ya tahulah pasti doa sebelum makan. Doa sebelum makan Iya. itu iftitah itu. Nggak gitu Bang Zuma. Iya gimana? Jadi abang agamanya apa, bang? Aku agamanya insya Allah Islam. Oh, Islam. Alhamdulillah. Doa iftitah tahu nggak bang? Doa iftitah itu apa? Aku mau belajar sama Bang Zuma. Ini bukan Islam Bolehkah ini. belajar Karena kalau sama Kristen Boleh, bang, wajar. boleh belajar. Tapi jujur dulu agamanya apa? Ya aku Islam. Doa iftitah tahu nggak? Doa iftitah itu apa? Kalau Islam tidak mungkin nggak tahu itu bang. Katanya Islam. Ibarat Rabbana manusia atina. ditanya makan itu apa, nggak mungkin ada manusia yang nggak tahu makan itu apa, kan gitu. Robbana makanya atina jadi fid kalau dunya misalnya- hasanah Bang. Enggak, memang aku Islam. Ia ditanya doa iftitah itu apa? Doa Makanya- tidur, doa makan. Syahadat mereka bisa biasanya Gurunda. Iya, doa Ya, iftitahnya pendapat apa ya. nih? Ya kan, kalau syahadat mereka pada hafal, udah ngafalin sampai seminggu nggak tidur. Tapi kalau iftitah baru ketahuan dah. Nah, atau gini aja, sholat jenazah itu berapa rakaat Bang? Enggak ada rokaatnya.
Apa bacaannya emang? Belum pernah ikut. Baca, nggak tahu. Salah witir berapa rakaat bang? Salah witir. Witir 2 rakaat. Waduh, Ustadz Wafi, silakan. Bang Juma gimana nih bang? Salah witir 2 rakaat katanya bang. Ustadz Wafi, ini ada pasien berarti ya Ustadz. Lanjut Bang Zuma. Lanjut. Iya. Guru. Maksudnya gini loh, saudara Omi, kan sebelumnya ini kan kita pernah satu komal. Dan Oke. waktu itu ya diskusinya kita. Nah sekarang gini aja, kalau saudari saya ini Derma. Muslim mau belajar tentang agama Islam ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu. Ya justru Mana tahu. kemarin makanya Mana aku tahu. masuk. Ya, Ya, gimana Bang Juma? Mana tahu itu menjadi sebab hidayah kan? Amin. Gak masalahnya aku sudah sekian lama semenjak aku bekerja di non muslim itu 11 belasan tahun lah ya. Kayak Ya. aku untuk ibadah sholat pun bisa dikatakan tidak gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi sudah sekian lama aku 11 tahun tidak nggak sholat. Waduh. lebih dari 11 tahun. 11 tahun sekarang 1 tahun. Ya belasan tahun lah yang pasti. Astagfirullahaladzim bang. Ya apalagi kemarin juga orang toko sudah nggak ada kan, jadi ya Pak, bener nggak tahu doa iftitah? lupa masalahnya. Lupa. Sudah sekian lama masalahnya. Kalau Allahumma barik. Silakan bang Juma. Tapi tadi katanya non muslim gitu ngomongnya, tadi saya dengar 11 tahun Tidak. non muslim Aku- gitu. Non muslim itu bekerja di non muslim. Oke. Ya, Iya bisa jadi itu terjadi, orang banyak Islam yang buta tentang Islam itu sendiri. ya makanya aku suka buka kan room-roomnya Bang Zuma, kayak pengen belajar aja. Kayak mau mendalami lagi kayak gitu. Sholat juga pun bisa dikatakan Jarang, bahkan hampir tidak pernah ya. setahun sekali ya. Nah itu dia, parah itu bang. Abang di mana ini, di negara mana ya rupanya? Depok. Loh, Negara Depok. jadi orang asing di Depok 11 sekali setahun sholat. Ya. Idul Di Fitri Depok. Depok. Waduh. Tadi kupikir di Burundi atau di mana, di Afrika. Ya Indonesia dong. Lah kalau di Depok mayoritas Islam di sana bang. Iya, Islam. Iya, terus abang katakan kerja di non Islam, non Muslim, Betul. jarang sholat. Ya, Kenapa bisa? buka pagi, tutup malam. Oh, tidak ada waktu untuk ibadah. Nyaris tidak ada ya. Ya kalau di Tapi pulang ke selipkan- rumah tapi ya kan? enggak. Kan sudah tidak ada lagi keluarga. Oh, Jadi artinya sekarang aku sendiri. benar-benar tinggal di non Muslim ya. Ya, betul. Tapi kok sekarang bisa live? Sudah pulang tutup. Oh, udah Karena aku pulang. suka nonton Bang Zuma itu kan di malam hari kan. Paling kalau kayak di siang itu ya kalau lagi senggang tuh kayak jam 10 jam 2-an gitu adalah Bang Zuma suka live di siang hari kan. Terus yang menggugah perasaan abang ini untuk belajar Islam itu apa? Apa ya? Kenapa suka aja enggak- sama Kenapa sama nggak belajar
Ya, Kenapa nggak belajar sama yang menyediakan pekerjaan? maksudnya kan yang Yang punya usaha kan non Muslim. betul. Kenapa nggak tertarik kepada agamanya dia? Oh enggak dong. Kok Bang Zuma ngomongnya gitu? Tadi katanya kerja di non Muslim. Ya, Apakah yang menyediakan pekerjaan ini tidak pernah ngajak ke agamanya? tidak. Dia agama apa rupanya? Kristen. Kristen. Chinese? Tidak. Medan ya. Oh, Ya. Medan. Orang Batak Ya. berarti ya? Ya, tapi sebelumnya itu di Kalimantan ya. Cinaka tuh Kalimantan. Dia ini apa? Gereja apa Sebelum- dia? Katolik? Ya, Protestan atau apa? kalau yang sekarang gereja. Dulunya? Terus, dulunya di Buddha ya. Oh. Gak Jadi pernah setiap- sekalipun diajak ibadah gitu atau dilibatkan ikut di ibadahnya? Tidak, sama sekali tidak. Cuman karena sibuk dengan pekerjaan, hingga pada akhirnya ya untuk sholatnya. Sebenarnya sih kalau bos boleh saja kita ibadah sholat atau apa gitu. Cuma karena waktunya aja, Bang Zuma. Oh gitu ya. Nah sekarang ini apa yang kira-kira menarik abang ini untuk belajar Islam lagi? Entah ya, pertama kali TikTokan ya muncul Bang Zuma aja. Loh kok ini orang Islam tapi kok bahas-bahas tentang kekristenan kayak gitu-gitu. Terus ya itu seperti yang aku dengar itulah. Jadi kayak oh ternyata Kristen tuh kayak gini. Oh Islam tuh harusnya kayak gini, itu aja. Udah masuk api kok. Cuman nggak ada pembelajaran sih di grupnya, nggak ada pembelajaran kalau yang aku masuk ya. Jadi ya udah. Dari kemarin aku cuma pengen sapa tapi nggak berani ya. Ada sempat Bang Zuma naikin sebentar waktu di mobil itu, baru sapa Bang Zuma sudah mulai selesai live. Iya. Kemarin juga sempat ditaikin juga, diam akunya masih belum berani gitu. Sekarang coba buat ngeberaniin diri aja Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Ya udahlah, kita positif aja bahwa abang ini mau belajar Islam gitu ya, mendalami Islam atau hanya sekedar ingin nyimak-nyimak. Enggak, aku cuma pengen, bukan cuma pengen nyimak ya, mau kembali lagi ya kayak keislaman dulu tuh kayak mana aku sampai sujudnya aku ya, kakiku tuh kayak sudah tidak bisa lagi Bang Zuma, kayak Ya. duduk di antara dua sujudnya pun, apalagi yang di terakhir itu ya, tahiyat akhir itu aku sudah tidak bisa lagi kakiku seperti dulu kayak kaku gitu loh, kayak kaku nggak bisa gitu. Iya. Kadang suka Iya. suka nangis jerit batin sih. Cuman mau kayak mana? Kalau nggak kerja gini ya saya tidak makan. Usia berapa sekarang bang? Nggak jauh-jauh dari Bang Zuma. Iya. Oke. Nikah pun saya terlambat bisa dibilang. Tapi sudah punya anak? Belum Bang Zuma, karena baru 1 tahun. Sang istri lebih memilih pekerjaannya, ya sudah. Lanjut saja lah Bang Zuma. Mohon maaf ya. Saya cuma terkagum, saya cinta sama Bang Zuma dari cara berbicaranya, kemudian membahas segala macam agama. Salut aja sih. Dan bersyukurnya saya sudah masuk API, cuman di grup Telegram itu tidak ada Bang Zumanya saya rasa. Atau mungkin saya yang tidak tahu. Ada. Saya ada di Berarti situ. kamu salah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan host Waalaikumsalam dan warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Masa Api Bang Juma Pusat ada dibilang Bang ada Omi. Telegram. Bang Omi, Nggak Api ada, Pusat friends, ada, nama Bang semuanya. Zuma tuh ada. Coba Orang lihat, Bang Juma coba sering lihat. kok. Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Apa kabarnya? Astagfirullahaladzim. Mungkin nggak perhatikan karena kerja mungkin ya Bang Omi ya, jadi Iya, nggak perhatikan. beliau mungkin. Bisa sibuk. jadi begitu. Iya. Cuman ketika aku buka tak ada Bang Zumanya, aku rasa. Iya iya iya. Iya, Ketempatan makanya nggak ada festivalnya- pas bukanya. Jadi mungkin nggak. sebagai seorang muslim, Bang Omi yang pertama menjadi tugas abang ini adalah dirikan sholat dulu, belajar dulu sholat, belajar untuk tekun mendirikan sholat. Karena Islam itu diawali dengan sholat. Jadi kalau kita sudah mengaku bersaksi, maka persaksian kita itu jangan sampai kita itu saksi palsu. Jadi kalau kita mengatakan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bukan karena melihat Allah, tapi persaksian itu artinya kita tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Allah. Jadi yang kita lihat di sini, yang kita persaksikan di sini adalah ketundukan jasad kita dan roh kita kepada aturannya. Jadi kita melakukan suatu tindakan sebagai seorang muslim dikarenakan karena kita ini merasa dilihat oleh yang menciptakan kita, dan kita merasa melihat keberadaannya di saat kita ini kemudian hidup, bahwasanya kita ada dikarenakan ada yang menciptakan. Nah, kita bersaksi bahwa yang menciptakan itu ada, maka kita harus tunduk pada aturan mainnya. Maka yang pertama yang harus kita tundukkan adalah jasad kita untuk melakukan prosesi yang disebut ibadah sholat. Lalu kemudian diikutkan dengan ketundukan hati bahwa sholat ini adalah kebutuhan. Sholat ini adalah sesuatu cerminan pembeda antara kita dengan hewan, antara kita dengan orang-orang kafir. Gerakan tubuh semua kita bisa, apalagi kayak saya instruksi bela diri. Gerakan tubuh itu bisa semua dilakukan, split, kayang, sit up, push up. Tetapi ada gerakan-gerakan yang memang dituntun untuk kita lakukan sebagai bukti ketundukan. Apa itu? Itulah ibadah sholat itu tadi. Nah, kalau abang ini mengatakan kaki saya sudah mulai susah untuk dilipat dan seterusnya, ya itu dikarenakan tubuh kita itu dicipta oleh Allah memang untuk melakukan prosesi ibadah. Nah, makanya kenapa kucing itu tidak disuruh sholat, sapi tidak ada perintah, pohon tidak ada perintah, ikan, karena jasad mereka, tubuh mereka memang tidak disetting untuk melakukan prosesi itu. Kalau kita ini manusia lengkap memang diminta untuk melakukan prosesi. Bukan seperti agama sebelah, hanya di dalam hati saja, di dalam roh. Menyembah dalam roh artinya jasad mereka enggak terlibat. Tidak ada prosesi yang melibatkan ibadah, melibatkan jasad di dalam beribadah. Kecuali nyanyi-nyanyi itu karena memang orang tidak beragama pun suka nyanyi. Orang yang tidak bertuhan pun suka nyanyi. Karena sejatinya manusia itu memang cenderung suka nyanyi. Tadi aja sebelum saya masuk di sini nyanyi-nyanyi. Artinya nyanyi itu adalah sebuah bentuk aplikasi mengaktualisasikan diri dalam bentuk lagu. Nah, sedangkan yang dimaksud ibadah menyerahkan diri kepada pencipta, ketika kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya sudah, buktikan. Kalau kesaksianmu itu betul, coba buktikan apakah benar kamu tunduk. Kalau kamu tidak tunduk, tidak sholat, berarti kesaksianmu bohong. Karena kalau kamu melihat saya, berarti kamu sadar akan perintahku. Kalau kau sadar akan perintahku, meskipun kamu tidak melihat saya secara kasat mata, tetapi kamu bersaksi dengan jiwa ragamu, aku ada, dan keberadaanku memerintahkan sebagai Khalik, sebagai pencipta kepada kamu yang kuciptakan untuk sholat.
Jadi kalau ada orang bawa-bawa agama, cerita tentang agama, tetapi tidak sholat, ya itu berarti ada yang tidak beres. Antara kalbu dengan otaknya, dengan mulutnya berarti tidak sinkron. Itu jadi, ya alhamdulillah kalau saudara Omi ini sudah mulai menyadari bahwasanya kehidupan kita ini dari nol, kemudian titik awal, titik pertengahan, titik akhir, dan kembali titik awal lagi. Artinya kalau kemarin kaki saudara itu bisa dilipat, hari ini tidak bisa dilipat, sangat boleh jadi besok jangankan mau dilipat, untuk mengingatnya lagi tidak bisa. Karena kita ini digiring kepada kepunahan di alam ini, di alam jagat ini. Detik per detik kita digiring menuju kepada ketiadaan, menuju ke keadaan yang baru, yaitu alam barzah. Nah, untuk itulah kemudian ya mumpung kita berpacu dengan waktu, maka jangan mau kalah cepat oleh waktu. Sebelum waktu itu habis, tugas kita sebagai hamba Allah harus kita laksanakan lebih dulu. Seperti itu Bang Omi. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa abang jadikan sebagai acuan untuk semangat dalam belajar Islam, belajar ibadah, utamanya sholat, karena sholat itu adalah pembeda antara kita dengan makhluk lain. Gitu Bang. Oke, terima kasih buat Bang Juma. Sebelum turun saya boleh tanya satu hal. Boleh. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Iya. Ada kutipan satu di Al-Quran. Iya. Kalau tidak salah ingat, bunyi itu akan akan mempertimbangkan kita atau menghukum kita ya, sebesar atau sekecil biji zarah pun ya itu akan diadili ya. Iya. Berat ibadah kita, betul kalau tidak salah kayak gitu bunyinya. Iya benar. Kayak gitu. Tapi di sisi lain ada Al-Quran yang mengutip bahwa bukan orang Islam ya, itu semuanya akan masuk neraka ya. Oh iya. Itu bagaimana Bang? Sementara di sisi lain Allah Iya. berfirman kalau sekecil apapun ya tentang perbuatan baik kita atau kesalahan kita itu akan dipertimbangkan nanti Iya. di alam padang mahsyar ya kalau tidak salah. Itu bagaimana Bang? Tentang kutipan itu Bang. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Oke. Ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya Bang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi Islam itu bukanlah ajaran yang kaku gitu ya. Bahwasanya bagi mereka yang melakukan kesalahan, bagi mereka yang melakukan dosa, Allah memberikan solusi untuk bertaubat. Ya, bertaubat, dan taubat ini adalah sesuatu yang menjadi solusi bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah kemudian bisa lepas dari dosa itu. Senantiasa di dalam kehidupan kita ini selalu seiring sejalan oleh dosa dan perbuatan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggariskan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak disolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Jadi ada masa kita melakukan dosa, pada saat itu kita bertaubat lalu menyesali perbuatan itu. Nah, itu adalah poin beriman.
diisi dengan tindakan-tindakan baik, amalan-amalan soleh, sholat, zakat, puasa dan seterusnya, maka kata Allah orang-orang yang mengalami hal tersebut itu sifatnya mendapatkan janji, yaitu masuk surga. Nah, masuk kita ke dalam surah Maryam. Itu yang Anda maksud tadi adalah surah Maryam ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Nah, di sini kebetulan ada guru saya Dinda Gus Wafi. Mohon izin dulu supaya saya nanti tidak ditegur. Jadi gini, ayat ini tidak berbicara mengenai umat Islam tok. Ini berbicara semua orang yang kemudian menjadi makhluk. Kenapa demikian? Karena ada kata Rabb di situ. Artinya Tuhan bagi semua manusia. Tidak dikatakan ilah. Kalau dia mengatakan ilah, berarti itu merujuk kepada sembahan tertentu. Tapi ini dia mengatakan Rabbun atau Rabbika, Tuhanmu. Kata Rabb di sini merujuk kepada semua di luar daripada Tuhan. Berarti bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi semua. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Artinya tidak seorang pun di antara kamu. Kamu di sini bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Makanya tidak digunakan kata ilah, tapi dikatakan Rabb. Kalau berbicara mengenai Rabb, berarti mencakup semua manusia. Jadi Kristen juga digiring ke sana. Hanya saja, Bung, yang perlu dipahami, bahasa kita, bahasa Indonesia, itu tidak memiliki kosakata untuk memisahkan antara kata Rabb dan kata ilah. Semua kata Rabb dan kata ilah sama-sama terjemahannya adalah Tuhan. Padahal sebenarnya Rabb itu merujuk kepada Tuhannya seluruh umat manusia. Yang satu itu Ahad. Kalau dia berbicara ilah, berarti itu berbicara mengenai sembahan-sembahan kelompok tertentu. Itu. Tapi kalau berbicara Rabb, cakupannya lebih besar. Nah, jadi ketika kita memaknai Al-Quran hanya dengan menggunakan terjemahan, inilah bahayanya. Padahal pada konteks kata Rabb, Tuhan bagi semua manusia. Contoh misalnya Rabbus samawati wal ard, berarti Tuhannya seluruh umat manusia. Rabbus samawati wal ard berarti seluruh Tuhan daripada alam semesta. Nah, sedangkan ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Wa ilahukum ilahu wahid, Allahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Artinya bahwasanya semua yang ada di dalam surah Maryam ini itu meliputi semua manusia, termasuk Kristen. Kenapa saya mengatakan termasuk Kristen? Coba kita lihat di dalam surah Al-Anbiya. Ya, seingat saya Al-Anbiya ayat 99 ayat 98 diterangkan bahwasanya di sini ayatnya gini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Di situ dikatakan, sungguh kamu wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Waridun. Sama dengan surah Maryam tadi. Ada kata waridun juga. Wariduh artinya jelas sekali bahwasanya itu merujuk kepada semua umat manusia. Wariduha kana ala rabbika artinya merujuk kepada orang-orang termasuk orang kafir. Apa pembuktiannya? Surah Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha wariduna. Wariduna merujuk kepada orang-orang kafir.
Jadi saudaraku, di dalam surah Maryam ketika dikatakan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka, maksudnya seluruh umat manusia itu akan mendatangi neraka. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita semua mendatangi neraka ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat kedua bahwasanya kemudian aku Allah summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya. Artinya ketika semua orang mendatangi neraka, orang Islam kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuannya, yaitu surga. Dan orang yang tadinya bukan Islam yang mendatangi neraka, kata Allah, wa nazaruz zalimina fiha jithiya, mereka orang-orang zalim dibiarkan dalam keadaan berlutut di neraka. Jadi semuanya digiring ke neraka, mendatangi neraka. Lalu kemudian umat Islam melanjutkan perjalanan setelah mengetahui, oh ini toh yang disebut neraka. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya orang tuaku, terima kasih ya sahabatku, terima kasih ya apologet Islam, Anda telah mengajarkan waktu di dunia bagaimana Islam. Akhirnya kami melihat neraka ini sangat ngeri dan sangat ngeri, dan alhamdulillah kami tidak mampir, hanya mendatangi sejenak, habis itu kami berjalan menuju kepada surga. Kata Allah, wa nazaru zalimina fiha jithiya, sementara orang-orang zalim, kafir, munafik, semuanya musyrik tetap berada di dalam neraka. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi, dalam surah Maryam ketika ada kata Rabb berarti Tuhannya seluruh alam semesta, sedangkan berbicara ilah itu adalah merujuk kepada sembahan umat Islam. Makanya dikatakan la ilaha illallah, berarti itu ilahnya umat Islam, merujuk pada pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana orang yang mendatangi neraka. Apakah itu menjadi penghuni neraka? Tidak, belum tentu. Contoh, saya mendatangi rumah sakit, belum tentu saya pasien. Bisa jadi saya menjenguk, bisa jadi saya jemput orang tua, bisa jadi saya melayat, atau bisa jadi saya adalah pegawai di sana. Saya mendatangi kuburan, bukan berarti saya masuk di kubur, tetapi bisa jadi saya ziarah, bisa jadi saya mengantar mayat, bisa jadi juga saya membersihkan makam. Jadi mendatangi bukan berarti menjadi penghuni. Beda di ayat 72-nya, wa nazaruz zalim, orang-orang yang zalim diantaranya orang kafir, orang musyrikin, orang munafik, itulah yang kemudian kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Saya hanya mengatakan bahwasanya saudara ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71 itu semua orang akan masuk ke dalam, akan mendatangi neraka, artinya akan melihat neraka itu seperti apa untuk memperlihatkan bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah, maka Allah memperlihatkan itu semua. Sedangkan umat Islam itu adalah ya sepaket dengan surga. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri kemudian, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, setelah kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kami, kita sebagai seorang muslim, pada saat kita berdosa kemudian jatuh ke dalam kehilafan, maka Allah menghantarkan kita kemudian ke dalam surga, di mana surga itu adalah tempat kekalnya orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Allah juga mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan seterusnya ya, ayatnya panjang. Di situ Allah mengatakan, maka Tuhan telah memperkenankan permohonan
dengan Tuhan kemudian menyatakan sesungguhnya aku Tuhan tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang tadinya tidak sholat, yang diusir dari kampung halamannya kemudian, lalu kemudian dia disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran, wallahu indahu husnul thawab. Jadi kita umat Islam tidak perlu ragu ketika kita 11 tahun tidak menyembah kepada Allah, kemudian kita berhijrah meninggalkan kezaliman kita ini yang membiarkan kita tidak beribadah kepada yang telah menciptakan kita. Insya Allah semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, kemudian kita isi keadaan suci kita itu dengan amalan-amalan baik. Mati kemudian insya Allah jannah, surga. Demikian. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Dinda Guswapi. Waktu dan tempat disilahkan. Guru apa bang? Nggak ngawur bang semua ini. Lanjut bang. Lanjut. Masya Allah. Oke Umi, Iya. ada lagi yang mau ditanya? Tidak, Bunda, itu aja. Terima kasih banyak Bang Zuma. Iya, sama-sama. Saya izin pamit turun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasien selanjutnya silakan naik, minta permintaan. Ayo Ten, pasien selanjutnya. Oke, sambil nunggu pasien selanjutnya kita tanya dulu ini siapa. Oke. Dunia hiburan, selamat malam, agama apa bang? Dunia hiburan. Kamu itu beradik nah. Oh, mandi. Apa iki aku kurang ngerti. Oke. Sambil nunggu pasien. Ya, oten-oten silakan. Naik. Oten udah mulai punah cepat kali. Oke, Bang Al, selamat malam, agama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Apa yang mau ditanya? Enggak, cuman mau nanya ini tentang akun Bang Zuma ini ada berapa ya, kok banyak banget, jadi bingung. Tanya. Yang live ya ini aja bang. Enggak, soalnya tadi siang aku nonton beda-beda di room lain bang. Tapi aku juga kan di situ. Sore kan. Siang juga ada. Siang bukan Bang Zuma itu. Yang nyamar-nyamar itu akun palsu Gurunda. Oh iya. Iya, Siang. pokoknya beda-beda gitu. Ya, itu dia banyak yang diserupakan dengan Bang Zuma. Ya, mereka tuh cari followers. Assalamualaikum Gurunda. Iya, mereka pengen terkenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya Gurunda. itu aja. Saya mau ngasih Iya. tahu juga ya Gurunda. Kalau bisa account Panggil apa Bang Zuma itu? aja bang. Iya, Abang Zuma ya. Kalau Siap. bisa akunnya Bang Zuma itu gambarnya itu ditukar. Sebab apa? Tadi pun saya ada masuk tadi. Saya ingat Iya. Abang Zuma rupanya oten-oten yang kesurupan. Hmm. Saya sudah follow Iya, iya, follow iya. tadi.
Itu Iya, di iya. ini bang di komalnya si Yusuf itu. Si Yusuf. Oke. Nah, ya benar. Itu akun-akun cloning semua itu bang. Mereka itu para penghujat itu bang. Para Oke, penghujat oke. itu. Mama Arif, selamat malam. Agama Pak. Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Yo lah, uten lah, naik ten. Ya, Gurunda, saya Ya. turun dulu ya, permisi ya. Makasih Abang. Ya, makasih Makasih ya Pak. informasinya ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan saya, Bunda. Oke, bye-bye. Iya. Mana tahu ada akun Jack siapa gitu yang orang Makassar yang diskusi saya tadi sore, dinaikkan aja lagi di sini. Namanya Tadi siapa, suruh dia Bang? cuci. Jack siapa gitu ya? Ada yang ingat nggak di bawah yang tadi sore orang Makassar yang ku minta dia? Bang Zuma. Namanya Jack, namanya Jack. Bukannya? Jack Jack siapa? Style gitu. lah. Yang tadi Nggak ku tahu, minta ini- dia cuci muka pakai air coto. Jack, ini apa Jack? Jack Sparrow. Oh, tahu tuh, nanti ya. Jack Raja, Jack. ya betul Jack Raja. Ada nggak? Oh, Di tadi zaman- Nggak ada, habis, Bang. ini Bang Lunda, Bang Zuma tadi diskusi Iya, sama gimana, saya Datuk? tadi di roomnya. Adanya ini, Pak Bang. Ahmad tadi tuh. Adanya ini, Bang. Oh, iya, Ini, iya. Bang, adanya, Bang. Ini pasien selanjutnya, Bang, ini ya. Guru saya juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini dari roomnya Julius bahas debat rotan kena HIP. Bagus itu. Mantap. Nggak bisa nolak poligami. Nolak Itu poligami siapa, kena Pak De? HIP malahan. Siapa, Pak De, itu? itu Bang Pak De? Inisialnya E. Waduh. Si Erben. Nggak tahu pokoknya E. Jangan-jangan yang kapan hari pernah bilang bahwasanya perjanjian baru itu sesuai dengan fakta sejarah semua itu ya. Bang Ben, stop. Orangnya Ya, dia Bang kan cuma Ben, nebak. deket banget sama Lina Wijaya orangnya. Ya itu, Bang Ben, stop. Nah, Tadi loh. habis dibongkar sama Lina Wijaya dia bikin status kan. Apa namanya? Bang ada Jack, itu doubling, Bang Ben, sama si- doubling. Ada statusnya sama si Julius itu tadi dibaca. Nggak usah heran lah, kan 10 negara terbesar AIDS sedunia kan dari mereka. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. agama Islam ya. Selamat malam Bang Juma semuanya. Cuman mau kasih usul setiap aku kan maksudnya setiap Bang Juma live tuh semuanya tuh aku selalu dengerin gitu. Aku selalu salah pencet mulu yang masuk yang ngejelek-jelekin itu gimana ya caranya? Aku nggak ngerti. Terus Diblokir aja. ngomongnya bahasanya kotor gitu loh. Caranya Mbak, caranya itu akun itu kamu blokir, ikuti akun Bang Juma yang asli, pasti nggak nongol lagi. Tapi selalu ada namanya, ada Bang Jumanya. Iya, karena nggak diblokir. Coba diblokir, nggak ada itu. Oh gitu ya. Ya diblokir aja Mbak. Jangan lupa di report. Ya, ngejelekin juga Nabi Muhammad, ngejelekin Allah juga. Aku kesel gitu dengernya gimana ya gitu. Iya, sebelum diblokir di report dulu baru blokir. Oh gitu ya. Iya. Yaudah, assalamualaikum. Bang Zuma, kalau yang pakai Iya. foto Iya, itu Datuk. bisa nggak dijadiin sebuah dalil kalau itu penipuan namanya, Bang Zuma? Bisa, Gimana ya? Bisa. karena itu ada apinya juga. Iya, Foto saya juga ada di situ kan. iya betul. Ya bisa, sangat rentan kali mereka itu, cuman ya gitulah. Karena ini buat efek jerah loh Bang Zuma. Saya gregetan kali kelihat orang gitu, tapi gimana lagi? Iya Bang. Naik ten. Naik ten. Wah, tadi di bawah banyak yang natang. Giliran Bang Juma naik, kagak ada yang berani naik. Habis gurunya buas udah ini
Kayak anak kecil saya lihat kemarin. Kaget itu dia. Saya kasih jarak antara Yahudi dengan Kristen. Gak ada hubungannya penyaliban yang terjadi dengan Kristen. Nanti berhubungan ketika tragedi penyaliban ini dijadikan sebagai ajang awal konsep baru kepada mereka, yaitu Roma dan Yunani. Seperti itu adanya. Saya lihat Jack, itu selamat Bang malam, Zuma, agama kayak apa, anak Jack? kecil itu kayaknya. Pendeta. Assalamualaikum pada tuan-tuan guru, Gurunda Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jakarta, Gurunda. Cuman mau nyapa-nyapa aja nih. Siap. Panggil Bang aja, Bang Suma aja, Bang. Biar akrab kita. Oke. Ya, moga-moga Bang Juma selalu diberikan kesehatan, Siap. keselamatan, Amin. jagain sama Allah. Amin ya Allah. Jodoh. Ya itu aja ya Bang Juma ya. Iya. Kita dari sini selalu doain Bang Juma selalu sehat selalu loh. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ya. Ya udah diturunin aja Bunda Host. Nah, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, nunggu hotel malah yang minta. Gini, di. Ayo pasien selanjutnya. Zamzua, selamat malam, agama apa? Saya agama Islam, tapi saya mau tanya satu benda lah dekat Bang Zuma. Oke, silakan. Assalamualaikum. Iya, banyak guru kita di sini, Bang. Ya. Saya dari Malaysia. Mau tanya satu ayat dah. Dalam Al-Quran ada satu ayat nanti kejap. Saya buka Google je. Surah apa, Bang? Ada satu surah nanti kejap. Kejap. Permasalahannya terkait Surah dengan 6, surah 6. Ini dia katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan negeri Mekah. Itu macam mana tu? Iya. Tuhan itu satu kan, Bang? Ya, satu. Satu. Tuhan yang satu itu Tuhan nggak untuk negeri Mekah juga? Ya. Terus masalahnya di mana? Itu sebabnya ada sahabat saya, dia Kristian, dia berdebat dengan saya. Jadi saya dekat situ saya jadi pening mau jawab macam mana. Oh, gampang itu. Tuhan kita Allah. Rabbus samawati wal ard. Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, Mekah itu di bumi atau di mana? Ini Mekah di bumi lah, betul lah tu. Saya Masya Allah. mau Betul tanya jawab, kan? sebab saya jadi pening. Okey lah Bang. Nah, sekarang Yesus tanya, Yesus itu Tuhan di mana dia? Baik. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Kasih itu Bang, Al-Fatihah ayat 2 Bang. Iya betul. Selesai itu Bang, kasih Al-Fatihah ayat 2 selesai udah. Iya. Okey. Terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama saudara. Sama-dua. Okey, aturan. Siap. Kenapa pada pandai minta naik tapi nggak pandai turun? Oke. Ada batu salah katanya di bawah. Saya izin Mau kemana, Dek? turun dulu, naikin lagi ya, ini doubling ini. Oh, Iya, Ustaz. Iya, Pak. Jawara, selamat malam, agama apa? Selamat malam Muslim host. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda dari Jawa Barat Gurunda. Iya. Panggil Bang Suma aja, Bang. Biar akrab iya Bang. kita. Gurunda itu nggak cocok lah, orang baru belajar juga. Awalnya saya dipanggil Gurunda itu ece-ece loh, keterusan sekarang. Kalau orang Oten panggil saya Gurunda boleh. Kalau Islam yang panggil saya Gurunda boleh. Saya merinding, nggak cocok. Agak level aku dipanggil Gurunda. Siap Bang Juma. Siap. Kalau Oten panggil
pada saya gurunda. Nah, itu baru cocok. Ya udah host, cuma mau nyapa saja host. Iya, makasih Oke. Bang Juara. Sehat selalu ya. Kenapa Semangat sih terus. kalian pada pinter naik tapi nggak pinter turun? Capek juga weh banyak. Udahlah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik kita permintaan. Banyak kali kalian dinaikin satu malam, banyak kali tambah banyak kalian minta naik. Tunjuk moderator aja Mbak Hesti biar Mbak Hesti nggak capek. Bikin naik nih Ten. Oh ya, kali ini tak naik banyak kali kalian. Tuh kan. Kasih Ini agama Kristen yang Dia mau di namanya sini. Oten. Ini nggak tahu ini agama apa nih. Oke. Benediktus, selamat malam, agama apa? Benediktus, selamat malam, agama apa? Jangan Kamu tuh dibentak. setiap naik ditanya agama gak pernah jawab. Nangis nanti dia. Benediktus, Ini Kristen kalau nggak salah itu. kabur kan? Asal ditanya agamanya gak pernah jawab. Malu kali. Kalau Islam kan nggak pernah malu itu ditanya. Apa agamamu? Islam. Gak ada malu-malunya. Kok agama Kristen malu bang? Malu. Iya kok malu Malu agama agamanya. Kristen? Ya malu lah. Selama mereka ikut dialog lintas agama menyimak, malu dia ngaku Kristen. Kalau mereka Bang, itu bukan aku di pendebat. Taurus kan naik. Silakan Taurus, ini ngefans sama abang. Malah kabur. Oh dia. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Bang Ben. Kayaknya Oten udah mulai punah Bang Zuma. 10 purnama lagi punah dia. Udah susah cari Oten sekarang Bang Zuma. Susah ya. Susah. Saya aja udah 3 hari cari Oten nggak ketemu-ketemu. Mereka persiapan untuk bulan suci Ramadan. Gak dapat nih si Dewa. Naikin Agus mana? Kau ya tidur ya. Baluap tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini Kak pulang dari kegiatan api di PW Lampung baru selesai. Dah di Paturukos ya. Asa boyo naik baluap. Di botono. Dah ada kuat tuh si otakmu. Fedi Serturi, selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya Kristen. Wes, Malam. ya, silakan. Malam Bang. Saya pengen belajar nih tentang iman Islam gitu ya. Iya. Tentang ajaran Islam Bang, bukan iman Islam Bang. Ya, tentang ajaran Islam. Saya pengen tahu bagaimana cara Tuhan mengontrol atau melihat atau mendengar gitu kan. Dunia ini bahkan kita kan percaya tuh ada planet-planet lain juga, ada galaksi juga, miliaran bintang gitu. Bagaimana Tuhan yang cuma satu bisa mengontrol dengan waktu yang bersamaan kalau cuma satu gitu Bang. Saya pengen tanya sih itu. Kalau di Alkitab kan itu dijelaskan kan? Iya. Tapi di iman Islam itu gimana cara Tuhan tuh? Ya, sederhana sebenarnya untuk menjawab itu Bang. Kalau saya tanya kepada anak SD, matahari ada berapa? Mereka akan berkata matahari itu cuma satu. Loh, di Amerika ada matahari satu, di Jepang juga ada satu matahari, di Indonesia juga ada satu matahari. Ada berapa matahari? Ada 3 kan?
Satu. Oh, satu. Nah, kalau logika kita sudah sampai kepada keadaan seperti itu, berbicara mengenai pencipta itu bukan tataran kita. Makanya Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi makhluklah, mereka lah, manusia lah yang akan ditanya. Bukan kita Bang yang bertanya kepada Allah. Bagaimana cara Allah menjaga? Itu pekerjaannya Allah, itu pekerjaan Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan itu sendiri. Sama seperti ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kan setahu saya kan Islam itu kan agama yang logika, apa-apa harus masuk logika gitu loh Bang. Jadi abang harus jawab yang masuk logika juga. Betul, gitu. tapi Anda harus sadari bahwasanya manusia ini punya keterbatasan. Sekarang kalau Anda mengatakan terkait dengan pencipta, saya mau tanya kepada saudara, bagaimana cara jantung Anda berdetak sementara Anda lagi tidur? Siapa yang buat dia berdetak? Itu milik Anda loh, ada dalam diri Anda loh. Anda yang merasakan, Anda yang dihidupi dengan itu dalam keadaan Anda. Saya tanya, bagaimana cara jantung Anda berdetak sendiri pada saat Anda tertidur lelap? Bisa jawab? Kalau diri Anda saja Anda tidak bisa untuk mengetahui itu terjadi, bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta ini? Coba. Oke, ke pertanyaan kedua Bang. Oke, udah ya, terjawab ya? Saya tutup pintu dulu. Tunggu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam Al-Quran atau iman Islam? Kalau di dalam Al-Quranul Karim, penciptaan alam semesta itu... Enggak, sebentar Bang ya, biar Abang paham maksud tujuan pertanyaan saya ya. Iya. Di dalam iman Kristen, Allah berfirman. Iya. Kemudian ketika Allah berfirman jadilah bumi, ada air, ada laut, ada hutan, ada ini gitu ya. Lalu roh Allah ada keluar dari dalam diri Allah mengerjakan firman itu sehingga jadilah bumi. Maksudnya begitu. gimana? Jadi ada roh keluar dari dalam Allah seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 kan. Firman itu di dalam Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 8 ayat 42 dikatakan Yesus berkata, "Aku berasal dari Allah dan keluar dari Allah," kata Yesus. "Aku berasal dari Allah dan keluar dari Allah." Artinya ketika Allah berfirman jadilah bumi, ada pasir, entah terbuat dari mana, ada pohon, bisa begini begitu. Itu Allah berfirman, tetapi roh itu yaitu Yesus itu keluar dari dalam diri Allah menciptakan sesuai dengan firman Allah, begitu Bang. Jadi dalam iman Kristen itu bukan bim salah bim jadi bumi, tidak. Allah memang berkata jadi bumi, tapi Yesus yang mengerjakan sesuai dengan firman dan keinginan Allah itu, begitu. Jadi dalam Islam kayak mana? Apakah bim salah bim gitu aja, nggak ada yang ngerjakan? Itu tujuan pertanyaan saya, Bang. Jadi kalau di dalam Islam kami ya, di ajaran agama Islam maksud saya, jelas sekali bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan ada masa, artinya butuh proses. Nah, proses itu Bang, maksud saya kan dikerjakan kan, ada yang mengerjakan itu kan? Iya, Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti Allah yang membuat dengan tangannya gitu Bang ya? Iya. Betul. Kenapa harus dia berfirman kalau dia juga yang menciptakan? Dia hanya memberikan perintah. Kan tinggal bikin aja, nggak usah jadilah bumi, nggak usah gitu. Maksudnya gimana? Innama amruhu ita arada syai'an. Abang bilang kan Allah yang membuat. Iya. Kalau Allah yang membuat tidak perlu dia berfirman Bang. Loh, sekarang di dalam kitab Kejadian itu berfirman nggak Allah ketika dia menciptakan hari pertama? Berfirman nggak? Iya, abang ini gimana sih? Berfirman. Berfirman. Terus apa bedanya dengan Al-Quran? Tapi katakan, tapi di dalam
iman Kristen, Bang, firman itu bukan hanya perkataan. Kan saya udah jelaskan ketika Allah berfirman jadilah bumi, ada roh Allah yaitu Yesus keluar dari dalam diri Allah. Kok Yesus jadi roh? Kok sesuai dengan firman itu? Kok jadi Yesus jadi roh Allah? Gimana ceritanya? Yesus itu justru ciptaan. Sudah saya jelaskan tadi abangku bahwasanya firman itu adalah Allah di dalam Allah, dan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 42 berkata, aku berasal dari Allah, dari dalam Allah. Berarti Yesus bukan dan firman. aku datang dari Allah. Berarti Yesus bukan firman. Yesus sendirilah yang mengerjakan firman itu, begitu. Oh, berarti anda paham berarti Bible. Yesus itu bukan firman, Yesus itu manusia yang diadakan melalui proses firman. Tuhan yang berfirman, jadilah Yesus, jadi Yesus. Oh, tidak bisa itu, Bang. Hah? Gimana maksud Anda? Abang harus pahami dulu di Yohanes 1 ayat 1 sama Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu di dalam Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 8 ayat 42, aku datang dari dalam Allah dan aku keluar dari Allah. Artinya ketika Allah berfirman jadi bumi, roh itu keluar menciptakan bumi itu sesuai firman Allah gitu, Bang. Waduh. Dan roh itulah yang Allah utus menjadi manusia, diberi nama Yesus. Itu, Bang. Kacau cara Anda berpikir itu, cara. Kacau. Itu kan sesuai Alkitab, Bang. Nah sekarang begini. Jadi yang saya tanya. Udah saya mute, Anda ngomong aja sendiri. Udah. Oke, saya mute. Nah. Jadi yang saya tanya, proses dalam Islam pusat dari pertanyaan kamu apa? Pertanyaan saya kan jelas tadi, bagaimana proses penciptaan secara detail dalam kitab Islam. Tadi sudah saya jelaskan secara detail dalam kitab sudah cukup. Kristen. Berarti yang ingin kamu bertanyakan adalah bagaimana proses penciptaan alam dalam ajaran Islam, begitu? Oke, ya. Oke, kita kunci ya. Tidak ada perubahan di situ, maka ketika Anda pun bertanya, maka akan ada pertanyaan balik kepada saudara, oke? Siap, silakan Anda tutup mic Anda. Silakan Bang Zuma. Iya, jangan ini, Bang. Kalau diskusi itu jangan kayak di gereja, Bang. Anda sedang berhadapan dengan umat Islam, bukan Anda berhadapan dengan manusia mati akal. Kristen itu manusia mati akal. Orang yang tidak berfungsi akalnya itulah Kristen. Jadi kalau Anda masuk di Kumal kami, Anda bertanya, Anda diam. Jangan bertanya tapi kayak di gereja. Bukan, saya menjelaskan tujuan pertanyaan saya gitu. Gak perlu. Ini bukan gereja. Di gereja itu dituntut manusia untuk manggut-manggut aja. Kalau di Islam tidak. Islam itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Bukan didasari dengan ini, mulut. Asal ngomong, gitu ya Bang ya. Jadi kalau Anda bertanya, di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya ini dalam 6 masa. Masa pertama, masa kedua, masa ketiga, dan seterusnya. Dan itu terangkum di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nas, tentang penciptaan 6 masa itu jelas ada. Mulai dari ayat 27, kemudian sampai di ayat 33 itu menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Nah, bagaimana Allah kemudian menciptakan? Ada nggak yang tahu? Loh, kita tidak ada pada saat itu. Manusia tidak ada pada saat itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah lakukan. Kitalah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, kalau Anda ingin diurai, ini apa sih ini orang? Harusnya Abang tidak boleh menjawab seperti itu, kan Islam kan logika harus dijelaskan detail. Abang nggak bisa jelaskan padahal Yesus Yesus menjelaskan di dalam Alkitab. Coba, oke. Tolong Anda jelaskan menurut Yesus bagaimana cara Yesus menciptakan tangannya. Coba, saya ingin tahu. Yesus menciptakan tangannya itu kayak mana ceritanya? Kan Yesus Anda katakan dia pencipta karena dia adalah firman. Coba jelaskan ke saya bagaimana cara Yesus menciptakan tangannya. Coba. Tangannya.
Lah, Yesus itu manusia kan? Menciptakan langit dan bumi dong bang. Jangan. Kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan saya. Yang saya tanya Tuhan Anda, Yesus. Bagaimana cara Yesus menciptakan jasadnya? Coba. Menciptakan jasad. Ini pertanyaan konyol. Dia ketawa. Pertanyaan abang itu konyol. Oke. Apakah Maryam itu ciptaan? Enggak, ini saya baca aja. Tunggu. Materi Anda ketinggian, sementara Anda tidak ada akal. Anda tidak Maryam bisa itu menjelaskan ciptaan. secara Maryam itu Saya ciptaan menjelaskan atau bukan? penciptaan, Bang. Maryam itu ciptaan atau bukan? Kitab saya menjelaskan Itu tentang bukan kitab penciptaan. Anda, itu bukan Jadi kitab Anda, abang- itu kitabnya Yahudi yang Anda abang pakai. bilang itu pakai Saya akal. tadi sudah mau menjelaskan sabar-sabar kepada Anda, tapi Kalau ternyata memang Anda ini abang adalah pakai akal, manusia ya, yang harusnya gepeng. abang berpikir. Saya tanya kepada saudara, kalau tidak Anda turun. Saya tanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Tidak perlu saya harus cantik. Anda. Loh, enggak perlu apa? Saya tanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Udah turunkan host. Turunkan Oke, manusia baik, makhluk nggak bisa kayak gini, jawab apa yang pending, dibilang? Turun, nggak kamu boleh. turun. Siap, udah. Orang gila. Sok cantik. Proses penciptaan alam semesta di Islam, di Al-Quran itu sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 27 sampai ayat 33. Di situ diuraikan, ya, secara sains pun diterangkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Oke, Oten, Bahlul, makan babi, nyembah manusia, nggak punya otak. Udah mau dijelaskan dengan sabar, mancing emosi. Boleh Ditanya, nambah dikit? silakan bang, silakan. Aki. Tadi ada klaim konyol ya, bahwasanya roh itu yang menciptakan ya. Padahal nggak ada ya. Kalau itu kita dia. buka Torah nggak ada itu. Jadi yang biasa mereka bawakan yang di Beresit 1 nomor 2 atau 3 itu ya, yang Feruah Elohim Merashefet itu ya. Feruah Elohim Merashefet El-Pene Hamayim. Jadi kata ruah Elohim itu bukan artinya roh Tuhan. Bukan. Ruah itu angin. Kalau dalam bahasa Arabnya riyah. Jadi di situ adalah angin dari Tuhan. Kata Merashef itu dari kata rakaf. Artinya dia menyapu El-Panahan yang menyapu permukaan air. Jadi nggak ada namanya roh menciptakan, itu nggak ada. Karena roh itu bukan Tuhan dalam Torah. Jangan ngadi-ngadi, Oten. Belajar dulu bahasa Ibraninya, jangan ngawur. Alhamdulillah. Lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zula. Silakan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku Iya. nyimak aja tadi Bang. Nanti sebentar aku turun Bang. Aku Kalau ngefans bertanya betul. tolong ini ya. Kalau Kenapa, Bang? bertanya tolong disiapkan wadah untuk menampung jawaban. Oh siap Bang. Bang, Kalau bertanya Alhamdulillah. tolong Bang, siapkan aku- wadah untuk nyimpan jawaban. Bang, aku dari Kalimantan Bang. Siap, Bang Jula, Anda dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Bang, aku Islam, aku ngefans betul sama Bang Iya, Zuma Bang. silakan, baikkan apa yang disampaikan. Iya, makasih bang. Ya, anda ada yang disampaikan sebentar. Aku turun Bang, aku cuma anu aja ngefans sama Bang Zuma. Semangat Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi info aja Bang, info Bang Zuma. Istriku juga mualaf Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, makasih Bang ya. Aku Tidak Wafi, Gus Wafi, ikutin apa? monitor. Aku selalu ikuti Abang kok. Ya, sama-sama. Ya, aku turun Bang ya. Sampai yang anu oten-oten nanti yang Ya, naik Bang. makasih bang. Ya Bang, assalamualaikum Bang. Allahu Akbar. Ya, saudara-saudaraku yang kalau dalam posisi seperti ini, kalau mau sehelu jangan naik dulu deh, biar oten aja yang naik ya. Iya, itu makanya. Iyalah, ngapain coba? Bang, saya dari Sumatera bang. Ngapain kayak gitu-gitu? Ini Nyindir kan saya dilayani pula nih. semua. Ya, nggak jangan nyindir saya dong. Bang, aku Sumatera loh bang. Bang, aku juga Sumatera Bang Zuma. Ini bang. Bang, Sumatera aku bang. Mana sih teman-teman kita ini? Tersinggung kita ya kan? Kita dari Sumatera. Iya, Kita jahat, Sumatera, aku anak Medan aku bang. Ini ada berapa orang dari Sumatera ini? Pamer gitu, Dato, pamer. Mbak blokir saya, terus
Theodore, ini dari Sumatera semua ini. Hati-hati. Jangan sampai kami datang ke tempat abang harus ongkosin kami pulang pergi. Enggak, maksud saya gitu. Ini kan kita lagi komalnya menyediakan oten untuk berdebat. Anda bukan oten, Anda minta mau ngapain ke atas. Oten naik, oten naik. Ayo ten, naik ten. Ten, ayo naik, oten. Akhirnya ditanya, Anda Islam atau Islam? Loh, yang diminta naikkan oten. Oke, oten. Di bawah banyak oten, di Jambak gak mau naik. Dengan di Jambak ditendang. Kalau di Jambak malah mau sakit lah kepalanya. Ditendang. Aku dari planet. Sebenarnya apa sih yang dibanggakan dari kitab Oten itu ketika berbicara tentang penciptaan? Dari ayat pertama, kedua aja udah salah kaprah itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lah belum berbentuk dan kosong kok ada air? Ada samudra nih, piye? Logikanya gimana gitu loh. Artinya kalau belum berbentuk ya belum ada gunung, belum ada lembah, belum ada laut. Kok ada samudra? Kalau sudah ada samudra, ada air itu nggak kosong. Tulul. Apa yang kau banggakan? Berarti ada ikan juga dong, Pak Pade. Ya sudah pastilah. Orang udah ada air. Air itu diciptakan dari berapa? Nggak diciptakan air gitu. Apa yang kalian banggakan dari kitab itu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadi petang, jadi pagi, itulah hari pertama. Mataharinya diciptakan hari keempat. Coba, otak lo pakai deh. Bagaimana ada terang tanpa adanya matahari, coba. Ingat, Pak. Di dunia ini, bentar. Di dunia ini berlaku yang namanya hukum aksi reaksi. Kalau Anda pernah belajar IPA, pasti Anda ingat ada namanya hukum aksi reaksi. Dunia ini tidak bisa terlepas itu. Ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Itu nonsen. Kalau Anda mengatakan bisa ada akibat tanpa sebab, Anda sedang membodohi orang. Nah itu intinya. Bagaimana ada sinar, ada terang di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat. Bagaimana ada siang malam di hari pertama, sementara bumi belum berrotasi. Siang dan malam terjadi karena bumi berotasi, berputar pada porosnya. Bumi berotasi itu ada pengaruh dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu timbul karena adanya matahari. Bagaimana bumi berotasi di hari pertama, mataharinya belum ada? Coba ayo mikir deh, apa yang kalian banggakan dari kitab yang semacam itu? Tadi Ustaz Sugi, aku mau sapa dulu. Bunda Rama, aku mau sapa dulu. Oke. Tadi itu Ini kayaknya Oten ini. Bentar Bunda, kayaknya Oten. RX Manik, selamat malam, agama apa? Malam. Ya lagi nggak percaya agama. Wih, nggak percaya agama. Boleh bertanya? Di sini tempat agama, Pak. Sedikit Bang, setengah menit, mohon maaf. Tadi itu ya, Oten tadi itu mau menyamakan Kita pahamnya. nungguin Oten lama, Bunda Rahma. Dikit, setengah menit. Tadi Ya, itu kasih. dia mau menyamakan pahamnya dengan dimasukkan ke pemahaman Islam. Dia mau gitu, nggak nyambung lah pahammu dengan orang-orang Islam tuh. Tuhanmu roh. Dia memasukkan gitu tadi tuh, jadi dia mau cocokkan gitu loh. Lanjut, silakan. Oke, Ermani KTP-nya Bang, agama apa Bang? Agama di KTP Kristen.
Oke, silakan Gurunda. Ini di Gurunda. Kenapa Anda nggak percaya Kristen, Bang? Saya nggak percaya agama. Ya, pertama kan Anda Kristen, tentu agama yang paling tidak Anda percaya pertama kan Kristen, sehingga Anda ngaku tidak beragama, kan artinya Anda nggak percaya Kristen lagi. Apa sebabnya, Bang? Saya nggak percaya agama karena saya yakin bahwa agama itu buatan manusia. Itu yang Kristen betul, ya. including dengan Muslim. Oke. Ya. Silakan Bang Juma. Oke, saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya kepada saudara, kenapa Anda percaya kepada komputer? Saya nggak percaya komputer. Kenapa Anda percaya kepada HP? Saya nggak percaya kepada HP. Anda nggak percaya komputer? Tidak. Anda percaya ATM, mesin ATM nggak? Enggak. Saya pasti hitung ulang. Nggak percaya juga? Enggak. Oh gitu. Iya. Saya boleh bertanya? Lah ini saya sedang menjawab pertanyaan saudara. Oh, saya belum bertanya. Boleh nggak diizinin berbicara? Ya, masalahnya kalau Anda tidak percaya agama, dikarenakan agama itu buatan manusia. Jadi maksud Anda nanti agama itu disebut sebagai benar ketika agama itu dibuat oleh siapa? Agama itu dibuat oleh siapa? Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa agama itu? Kalau dibuat oleh siapa? Saya percaya agama itu dibuat oleh manusia. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda beli sebuah produk tidak ada buku pengantarnya, itu bisa nggak? Bisa. Contoh. Karena bisa. Saya beli seruling nggak ada buku petunjuknya. Saya beli trompet nggak ada buku petunjuknya. Saya beli apa lagi? Banyak hal yang kita beli itu tidak ada buku petunjuknya. Ada untuk mengetahui kemudian not-notnya untuk mengetahui not-notnya itu gimana? Ini do re mi itu kayak mana ceritanya, Anda bisa tahu? Bisa belajar. Kok belajar? Tadi katanya tidak butuh. Saya beri harmonika antara buku, itu ada buku panduan dan belajar berbeda. Belajar itu tidak hanya dari buku dong. Buku panduan itu tujuannya untuk belajar. Jadi kalau sudah ada proses belajar, berarti ada sesuatu unsur yang ingin diketahui dari sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya belajar. Zaman dulu orang tidak mengerti membaca, tetapi dia akhirnya belajar. Nah itu dia, itu kan proses, Bang. Iya, tapi kan tidak butuh buku. Muhammad dulu tidak bisa membaca, tetapi dia mengerti. Iya kan? Nggak perlu buku panduan. Iya. Nah sekarang gini. Perlu buku panduan. Sekarang begini. Di dalam rumah tangga, apakah Anda sudah punya rumah tangga? Anak saya 2. Ada punya aturan nggak bagi mereka berdua? Ada. Kenapa Anda membuat aturan itu? Norma. Nah, ketika Anda berbicara mengenai norma, berarti ada tatanan untuk kebaikan, betul? Setuju. Sepakat. Setuju. Kalau Anda yang skala kecil aja, kepada 2 orang manusia, 2 pribadi ini aja, Anda memberikan aturan kepada mereka, itu tujuannya agar mereka punya norma, agar mereka itu punya moral, agar hidupnya itu tertata rapi. Betul. Oke? Iya. Nah, sekarang yang membuat norma itu kan Anda. Betul. Untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Betul. Nah, apakah yang Anda buat itu adalah salah? Belum tentu. Nah, belum tentu. Terus kenapa Anda tidak percaya pada agama, di mana agama itu menuntun manusia untuk bermoral, punya norma, punya etika, punya attitude, punya akhlak? Kenapa? Saya tidak percaya agama karena relatif akhirnya dipergunakan untuk judgment. Bukan untuk judgment. Islam menjudge Kristen, Kristen menjudge Islam. Kemudian ya selalu terjadi pertengkaran. Akhirnya semuanya menganggap bahwa dogma terbesar dalam agama adalah agamaku yang terbaik. Di luar agamaku. Sekarang begini.
Tak dulu dong, gantian boleh sekarang dong. Saya boleh kan? Nah, saya saya tidak perlu khotbah orang-orang yang tidak punya akal. Jadi gini, sekarang tuh, begini, ketika saya Anda tidak percaya sekarang dengan agama, tetapi saya percaya dengan Tuhan, boleh dong? lah, kalau Anda dikatakan anak Anda kepada Anda kemudian, saya percaya ada orang tua, tapi saya tidak percaya dengan aturannya. Boleh nggak kayak gitu? Saya percaya dengan aturannya, tetapi saya tidak percaya dengan Anda tadi mengatakan Anda percaya kepada Tuhan. Nah, kalau anak Anda dua-duanya tidak percaya kepada aturan Anda, tidak mau ikut kepada aturan Anda, tapi tetap aja percaya Anda adalah orang tuanya, itu gimana? Boleh nggak anak Anda melakukan seperti itu? Boleh dong. Boleh nggak? Anak Anda nggak marah? Enggak dong. Anda nggak marah ketika ada aturan yang Anda buat? Ketika ada aturan Anda buat, anak Anda kemudian tidak mengikuti aturan itu, Anda nggak marah? Enggak. Yakin? Yakin. Karena tidak semua. Berarti anak Anda sama halnya dengan ayam kalau gitu. Iya tidak. Ternyata anak Anda itu adalah orang yang dididik, orang yang diajarin untuk hidup bebas, tidak mesti ikut aturan. Tidak. Zina dia nggak marah dia. Anaknya nyurik nggak marah. Tadi katanya Anda kalau anak Anda itu tidak ikut aturan Anda, kalau tidak ikut aturan Anda tidak marah katanya. Betul. Anda melarang dia mencuri, Anda marah nggak? Kan saya bilang saya tidak Boleh nggak anak Anda itu ketika Anda mengatakan jangan kau mencuri, terus anak Anda mencuri, Anda marah nggak sama dia? Loh, kan saya nggak perlu mengajarkan itu, sudah ada norma yang mengajarkan itu. Kamu percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan norma. Ketika saya tidak mempunyai kemampuan memberikan norma, maka lingkungan yang memberikan norma. Tuhan sudah jelas memberikan norma. Terus saya salahnya di mana? Lingkungan itu yang ngajarin itu agama, kampret. Enggak, tolong. Di mana Anda mendapatkan tunggu Bahlul. Berbicara tentang Bahlul, dengarkan. Di mana dengarkan Bahlul, di mana Anda mendapatkan ada norma yang terlepas dari agama jangan mencuri, itu di mana? Ada. Kita berbicara kejawen. Ada. Kita berbicara kapitalan. Ada. Itu agama. Kejawen pula. Lah. Kejawen. Loh. Kejawen. Di mana dalil kejawen ini mengambil dalil jangan mencuri itu dari mana? Ya kamu tanya sama orang kejawen kalau begitu. Kamu tanya sama orang kapitayan. Anda yang bawa. Anda yang bawa. Itu namanya Anda tidak berotak. Anda mengatakan Anda bikin aturan kepada kedua anak Anda. Anda membuat aturan. Untuk apa aturan itu? Ketika Anda mengatakan jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzinah, Anda mengatakan ketika dia melakukan perzinahan Anda tidak marah. Berarti Anda tidak waras. Tidak ada mengatakan itu, tapi itu ada. Anda tidak marah kalau anak Anda itu berzinah. Kepada saya. Loh, tadi Anda mengatakan ketika anak Anda itu melanggar, Anda tidak marah katanya. Ketika anak Anda itu tidak mengikuti aturan Anda tidak marah katanya. Betul, aturan saya bukan norma yang ada di. Untuk apa Anda bikin aturan? Oh, misalkan anak tidak boleh Untuk apa Anda bikin aturan? Untuk apa saya bikin aturan? Supaya anak saya mengerti norma. Tetapi tidak semua norma itu saya bisa kuasai. Gitu. Iya. Oke. Kamu menguasai segalanya. Kamu udah Tuhan. Untuk apa? Ya, untuk apa saya bikin? Untuk apa saya bikin norma supaya anak saya mengikuti aturan? Kalau tidak mengikuti aturan? Kalau tidak mengikuti aturan? Aturan pertama yang ada di negara ini adalah saling toleransi. Kamu mengikuti tidak? Negara, hei Bahlul, negara ini berlandaskan atas ketuhanan Bahlul. Kau nggak cocok di sini. Negara ini berdasarkan atas ketuhanan. Itulah norma tadi. Jadi kalau kau putus asa dengan Yesus, kau putus asa dengan Bible, kau putus asa dengan Paulus, ya itu hakmu, itu hakmu.
Tadi Itu kan aku hakmu. bilang aku Kalau kau tidak putus percaya asa dengan kepada Yesus, agama, itu hakmu. tetapi aku percaya kepada Ya, Tuhan. tadinya kan kamu Kristen, tadinya kan kamu menyembah manusia. Memang Saya kamu Islam, salah boleh karena percaya dasarnya sama Yesus. kamu sudah lahir, kau sudah melakukan kemudian tindakan-tindakan yang melanggar norma. Kau sendiri yang melanggar norma. Anjing saja tidak ada yang menyembah anjing. Loh, kau manusia menyembah Yesus, wajar kalau kamu error dengan agamamu itu. Ketika kamu meninggalkan agama yang buat otakmu sakit, sampai hari ini kau masih sakit. Kau mengatakan semua agama itu buatan manusia. Betul? Ini orang ODGJ kayaknya Bang Zuma. Ternyata dia error. Iya, emang ODGJ orang sakit kayaknya. jiwa. Iya. Pertanyaannya Kesel sama Kristen, semua agama Tidak, saya diamuk tidak gimana kesal sih? sama Kristen. justru. Heran gitu loh. Katanya Kasih saya- Tuhan memberikan kasih saya norma. kesempatan dulu bertanya dong. Norma Saya dari belum Tuhan itu dalam bertanya, bentuk loh. apa coba kalau Tadi bukan saya agama? baru bilang Saya kalau tanya. saya bukan Anda orang percaya beragama. Tapi kalian langsung judge. Tapi kalian tidak memberikan saya pertanyaan. Tapi Saya Anda belum percaya tanya, adanya loh. Tuhan? Percaya saya dengan Tuhan. Anda percaya adanya Tuhan? Percaya. Tuhan bagi Anda itu apa? Buat Anda apa? Tuhan itu bagi Anda apa? Buat saya Tuhan adalah Saya tanya kepada saudara. yang tertinggi dari segalanya. Ada apa? Itu Tuhan adalah yang tertinggi dari segalanya. Kalau Anda yang rendah kayak hey, dengar saya. Kalau Anda yang kalau Anda yang rendahnya seperti ayam saja buat aturan, bagaimana dia yang maha tinggi? Kalau Anda yang hanya punya 2 anak saja bikin aturan untuk mereka, bagaimana dia yang maha tinggi yang memiliki semuanya ini? Udahlah, Anda turun, tidak ada gunanya pun. Turunkan aja, host. Gak ada gunanya. Siap. Tidak ada Iya, gunanya. aneh. Di satu sisi mengatakan Tuhan menciptakan norma. Memangnya norma dari Tuhan itu dari apa kalau bukan dalam bentuk agama? Koplak ya. Anaknya melanggar aturannya nggak apa-apa, berarti anaknya boleh zina dong, nggak apa-apa nah, zina terusin habisin tuh anak perawan orang. Parah. Ya kayak ayam, kayak kambing. Maling nggak apa-apa, durhaka nggak apa-apa. Ini- gitu kan? Ini kan tadi udah Tedore, Tedore. Manusia tanpa kepala naik lagi. Gara-gara frustrasi dengan Kristen, akhirnya jadi ODGJ. Walaupun di negara sudah diatur, agama sudah diatur jangan berzina, mengarahkan anak kita jangan sampai berbuat seperti itu. Antisipasi, terus diingatkan jangan mabuk ya nak, kalau bergaul jangan nakal, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan berzina kau. Pasti itu orang tua manapun pasti mengingatkan itu. Kalau dia nggak mengingatkan itu kepada anaknya berarti dia sedeng. Ntar ada yang telepon, lanjut. Dia ngakui loh ada Tuhan yang maha tinggi kata dia. Nah, Anda saja yang rendah ini bikin aturan. Apalagi pencipta yang maha tinggi terhadap makhluknya. Makhluknya bukan cuma manusia, semua aspek yang di luar daripada dirinya itu adalah makhluknya. Pasti dia juga bikin aturan bagaimana matahari terjadi siang, bagaimana matahari terjadi malam. Ia bikin aturan, dia ngatur semua. Bagaimana air itu sifatnya begini, bagaimana oksigen sifatnya seperti ini, bagaimana tumbuhan begini kodratnya, bagaimana tanah begini, dan dia bikin aturan. Bagaimana manusia hidup dengan baik, dia yang bikin aturan. Anda saja, dia saja yang cuma punya 2 anak, itu pun titipan Tuhan, bikin aturan buat anaknya, apalagi Tuhan. Baik, kita sapa. Oke. Selamat datang sama Gepeng. di Islam atau dari Kristen? Naina saya. Untungnya Bukan tadi ya, itu Kristen. Kalau Islam nggak mungkin.
Udah. Nena Syaye, Anda dari Islam atau dari Kristen? Satu kali lagi. Ya, kaburlah kau. Ayo, pasien selanjutnya agama Kristen yang diskusi, silakan naik. Coba typing di bawah agamanya deh. Typing di bawah agamanya Kristen. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agamanya Kristen. Ayo, Ten. Ini kalau gitu makin punah hotel nih. Hotel ini sekarang kenapa makin ke kiri makin ke kanan otaknya ya? Juga. Lama-lama otak kiri terkuras balik ke belakang. Aduh. Oke, terus di Islam malam agama apa? Rusdi. Waduh. Langsung googling. Aku Oten. Berani sama aku. Berani naik Bang Nandar. Gak ada tempat lagi Bang Nandar. Orang ganteng gitu. Rusdi. Aduh. Naik-naik kok langsung googling Bang. Bang Rusdi. Ya, agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Iya, tapi dia googling. Aku. Ayo Ten, naik Ten. Agamanya typing di bawah agamanya. Ayo Kristen yang mau diskusi silakan naik. Coba saudara-saudara kita yang Islam, coba mohon maaf berat ini. Dibatalin dulu permintaannya yang mau naik ke atas. Kita sediakan satu slot ini untuk saudara Kristen di sini. Ya, mohon maaf. Jadi biarkan yang dulu yang oten-oten yang mengajukan permintaan. Silakan bagi teman-teman Kristen yang ingin tuh diskusi, maju silakan naik, bawa akal dan pikiran, sertakan Bible, jangan agar menghindari namanya mutar-mutar. Ya, jangankan 2, 3 pun dinaikin, tapi jangankan 3, 1 pun gak ada yang minta naik. Muslim semua. Muslim semua yang minta. Waktu kasih nek Muslim walau 1 menit. Udah punah hotelnya. Itulah kebanyakan oten-oten itu ya, kalau bingung dengan konsep ketuhanannya akhirnya dia agnostik atau ateis. Itu larinya ke situ mereka. Dia bingung sendiri dengan konsep ketuhanannya. Kasihan, miris. Ya buat teman-teman muslim ya, mohon dibatalin dulu permintaan naik ke atasnya. Karena kita kasih tempat dulu untuk semua kita yang Kristen untuk bisa naik. Jadi di daftar listnya bisa agar terbaca. Moderatornya ini agak galak nanti. Kalau mau kasih 1 menit Bang, mengisi waktu sambil menunggu oten Bang Theo. Saudara-saudara muslim kita. Coba yang ini ya. Utang ini tadi dia typing dia ini. Kasih Mbak Tina Barokallah. Orang beleng-beleng kayaknya tadi. Katina, I love you. Katina, I love you. Bunda Rama ganti sama Nandar katanya. Uteng, kalau kamu dari Islam tolak permintaan ya. Silakan naik, tapi kalau dari Islam silakan tolak permintaan. Ish. Biarin 1 menit Bang Theo. Silakan Uteng, selamat malam, selamat datang. Dari Islam atau dari Kristen? Astaga,
lupa bang, saya Islam. Astagfirullah, oke. Turunin aja, saya mau tekan anu tadi cuma Baik. Saya Kristen pinter. Gaya Kristen pinter. Ayo kalau kamu Kristen. Ayo naik. Siapa namanya Pak? Katanya Kristen pinter. Dijambak malah ditolak. Ayo. Ini Kristennya pada punah atau gimana ini? Banyak loh itu seliweran itu pidato. Cuman di list juga yang saudara kita juga naik semua. Jadi Ya, yang Islam jangan naik, jangan ada permintaan naik. Kalau ada dibatalin aja. Kita kasih satu slot ini buat Kristen diskusi. Ya, agama Kristen yang mau Tenang teman-teman, kalau jangankan 2, kalau ada 3 oten saya naikin, masalahnya 1 pun gak ada. Kalian typing siapin 2, aduh boro-boro 2, 1 pun oten gak ada yang minta naik. 2 slot kosongin, 2 slot, iya mana, ya ayo 1 oten aja gak ada naik, apalagi 2, bolak-balik dikasih tahu saudara kita ini susah banget. Ya saudara muslim, tolong dibatalin, jangan minta naik, biar tahu mana oten. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan typing di bawah agamanya Kristen. Ya agama Kristen typing di bawah agamanya ya. Iya, 2 pun saya naikin, mana otennya? Boro-boro 2, 1 pun gak ada. Ayo. Tuhan. Coba yang minta permintaan agama Kristen, typing di bawah agamanya. Oke, ayo. Ini gara-gara Bang Zuma debat Bang Nandar sama gak ada minta pendeta naik. Buas ini. Makanya Oten pada takut semua. Mana nih otennya? Buru-buru oten susah, iya. Oten pada iya. Ayo, ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Aku naikin dalah kau apa? Gepeng. Manik kau gepeng manik. Nah. Oten libur sekolah minggu. Besok sekolah minggu. Bunda, semuanya di sini, Bang Zuma, Pak Lesugi, semuanya, Bang Tedo. Saya pendeta bom boleh siap, naik. siap. Mau Asli, gaya dan- pendeta bom silakan. Mau tidur nih, besok ada kerjaan. Oke semuanya ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Oke. Mari. Iya, Bang Handi ini seharian nggak ada. Sibuk kan? Ke Jawa Timur. Oh, ke Jawa Timur. Pantes. Saudara kita nih yang mesin aduh, beleng-beleng kalian. Coba Ibanis nih siapa? Ya, tanggapannya tadi Ustadz. Tadi tuh, oten-oten yang tadi tuh. Ustadz Wafi, Ustadz Najah. Oke, sebentar. Ibanes Twitter, selamat malam, agama apa? Bukan yang Ibanes. tadi, Bunda. Lain. Bukan lain. Tadi Manik. Ibanes, Ya, malam. agama apa, Bang? Agama itu apa sih? Bang Putra berkas Wih. selalu. Agama itu. Agama Naik itu lagi yang beleng-beleng gini. Aturan. Aturan kayak gimana tuh? Yang mengatur kitab Bang peribadatan Juma, kita. tata- ini pendeta Siapa Buas, Bunda? Bang. Ada lagi si Buas. Malam. Bang ngantuk kalau ada Pak Buas. Saya cuma mau sebentar saja. Saya mau tanya sama Bang Zuma.
Silakan Pak Pendeta. Bang Suma, barusan saya ada di Komal sebelah, baru saja 1 menit 2 menit. Di situ ada akun Bang Suma palsu atau gimana ya? Palsu. Palsu Pak. Itu palsu, Pak. Kok nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa direport atau apa? Sudah diperingati sih. Bisa Kenapa? sebenarnya bisa. Sudah diperingatkan. Lah ya, saya lihat loh, ini suaranya kok nggak sama ini kok. Lalu komen di bawah juga ngomong ini bukan Bang Suma dan sebagainya. Iya Bang, itu banyak teman-teman kita yang bikin akun-akun ini. Wah, ini kurang ajar ini. Gitu. Ya, misinya itu cari koin, begitu-gitulah. Udah ditegur itu, udah ditegur. Udah pernah juga mengaku bahwa ya sekedar cari nafkah kata dia. Udah ditegur pun. Nah takutnya nanti kalau misalnya ada di antara teman-teman kita yang tahu proses hukum, mereka dilaporin, mereka sendiri yang ribet. Nggak istirahat, Bang? Nggak? Iya, sudah mau istirahat, cuma barusan saja lihat-lihat loh. Kok ini kok ada Bang Suma, kok suaranya kok kayak begini, kok gak cocok. Lah saya debat sama Bang Suma sering, jadi saya tahu suaranya lain kok. Itu dia. Allahu Akbar. Iya deh nanti. Ya sudah, saya cuma mau memberitahu itu aja. Iya, makasih ya Bang. Kasih. Kirain Pak Pendeta naik mau bilang, gimana Bang Juma sadatkan saya, kirain mau gitu tadi Bang. Kasihan beliau udah sepuh. Bang ada pasien gepeng nih Bang. Si Ya, Banes ditekan Bang. lagi Bang. Ya malam. Malam ini kok musuhnya kok dungu-dungu Bang. Waduh. Gak tahu Ustaz Wafi. Ya, orang dungu mau Heran bertanya juga Bang. Tapi ini siapa tahu pinter ini. Sepertinya pinter. Silakan. Semoga pinter. Agama itu apa sih Bang? Agama itu apa sih, Bang? Dari pertanyaannya aja sudah gitu. Kama misen. Agana misen. Kan tadi dibilang saya orang dungu, makanya saya bertanya. Apa salahnya saya bertanya? Agama Silakan itu Bang apa? Zuma, ini kayaknya otaknya kurang 2 sendok Bang Zuma. Kristen apa Muslim dia? Kristen Muslim. Kayaknya dia Kristen nih kalau gini. Iya, modelnya Kristen itu. Coba ayo saya hadapi yuk orang dungu ini. Ayo coba. Mau nanya apa kau? Ya, gitu. Agama itu apa sih? Yo silahkan Terus, jawab. Keren sekali. Terus manfaatnya ketika saya jawab kamu akan gimana nanti? Ya mau dengar jawaban Anda. Kamu kan orang pintar, nyebut saya dungu tadi. Coba jelaskan agama itu seperti apa? Yesus disalib enggak? Kok hubungan dengan Yesus tuh apa? Ya, Coba saya saya ingin tanya membuktikan agama. dulu kamu itu Kristen atau ateis gitu loh. Saya tanya agama apa? Jelaskan dulu. Kan saya kan orang dungu. Kamu sebut tadi kamu gini. orang pintar. Coba jelaskan Gini. agama itu apa? Ya, sebelum saya menjawab, paskan dulu posisi Anda, pegangan dulu. Kamu ini sebagai orang Kristen apa ateis? Baru saya jawab. Gak usah lari masalah. Aku nanya agama. Kalau nggak bisa jawab sama dungunya aja berarti kamu. Nah, kan? Gimana? Terbukti kan teman-teman kalau dia dungu? Ditanyain Ayo, terus. posisinya aja nggak bisa itu loh. Katanya kamu pintar, nyebut aku dungu. Aku orang dungu loh, nanya agama masa kamu nggak bisa? Berarti kamu lebih dungu dari aku. Enggak, karena kata Menuhankan pepatah itu. karena kau menuhankan manusia berarti kau dungu. Itu Dari maksudnya mana? Ustaz. Anda tahu saya menuhankan manusia dari mana? Anda jangan Ya sok Yesus tahu. tuh manusia. Yesus kan manusia, kau Tuhan kan. Siapa Tuhanmu? Aku tanya agama itu apa dulu? Siapa Tuhanmu? Saya tes dulu kedunguanmu. Siapa Tuhanmu? Kamu Tuhanmu siapa? Bunda. Saya tanya kamu. Bunda. Saya Silakan, tanya Ustaz. balik. Saya orang Bentar, dungu Bunda, ya. bertanya. Kamu kelompok di sini orang pintar harus menjawab. Jangan balik bertanya. Nggak mau ditanya dia. Iya, Lanjut, Ustaz. Bunda, ingat kata Imam Syafi'i, kamu berdebat dengan orang dungu, kamu tidak akan pernah menang. Itu nasihat Makanya. Imam Syafi'i. Sebelum Kalau berbicara begitu itu kita jangan apain nyebut Ustaz orang Wafi? dungu dulu. Bentar dulu, saya Ya, kasih pesan langsung. satu. Ibanes ya, micin dapur. Dengarkan aku micin dapur.
Dari mana orang dungu juga tahu dalam konsep agama? Dari mana dia orang dungu bisa tahu namanya istilah agama itu juga dari mana? Koplak kamu, udah turun kau. Mikir dulu Turunkan kamu di aja, sana Bunda. kandang ayam kau. Turunkan aja Bunda. Ya, gaca. Micin dapur. Micin dapur. Haji Nomoto apa Sasa sih? Di dapur Bunda. Kata apa ya? Kata para ulama itu kan jelas. Jadi para ulama itu membedakan antara jahil dengan ahmak. Kalau jahil ya ta'alam. Kalau jahil dia akan belajar. Tapi kalau ahmak, dungu, yunakishu bil batil kata para ulama. Pasti akan membela kebatilan. Itu perbedaan jahil dengan dungu teman-teman. Kalau jahil ya ta'alam kata para ulama ya. Kalau jahil itu pasti akan belajar. Tapi kalau dungu, yunakishu bil batil. Pasti membela kebatilan. Makanya Oten itu dungu semua. Ya. Saya yang naik micin dapur semua ini. Micin dapur. Micin dapur yang sudah basah kan? Udah lama. Aduh. Atau otaknya banyak makan micin. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan itu 2 slot itu 2 slot dah kosong tuh buat Oten, ayo. Bayangkan 2 slot ya, buat Oten. seperti tadi tuh mau dihadapkan dengan Bang Zuma itu loh. Ini bukan dosen ngajari mahasiswa, ini Cakep. Apa itu Bang? Yang Ya, tadi dari itu mana, ikan Bang? teri Ikan bawa teri ada- pisau. Bawa pisau, habis itu pakai helm, nantang kita untuk berduet. Itulah Bang. Ayo pasien selanjutnya. Coba dia yang agak pinter, yang bener-bener mau diskusi, jangan yang kayak tadi. Ya Ten, naik Ten. Mungkin tadi itu Bun, yang bahas sains, ya, yang bahas sains tuh bagus itu. Ayo kita buktikan Bible apa Al-Quran yang akan berbicara sains. Ada nggak tadi itu? Mana dia? Mungkin ada Oten mau naik karena saya tidak pernah mendengar Bible dan sains. Yang dari dulu kita dengar itu Al-Quran dan sains. Kalau Bible dan sains tidak pernah saya dengar tuh. Kenapa yang naik Ten, semua naik kurang Ten, 2 yuk, sendok? typing di bawah agamanya. Ya, agama Kristen yang berdiskusi silakan. Korea. Minta Apa namanya permintaan. tulisan Korea ini? Typing di bawah agamanya. Korea. Sarangeo apa sarangeo ya kalau Korea? Sarangeo. Sarahe. Sarahe. Ih, apa sarahe? Sarangeo. Pokoknya sukron lah. Sukron. Berkah selalu. Ayo teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan lanjutkan permintaan naik ke atas. Lengkapi diri Anda dengan data yang tervalidasi berserta yang tervalid agar menghindari nama berputar-putar dalam satu tempat. Naik. Masya Allah. Wow. Syukran. Berkah selalu Mbak Taurus ya. Kencang kali Bun. Iya. Oh iya siap sampai saya disuruh mute. Ten, naik lah Ten. Tapi Bunda Rahmani banyak loh yang ngefans Satu loh. mute. Coba typing yang Oten yang berasa agama Kristen silakan typing. Mana si Taurus? Gak ada. Bombon, naik Bombon. Aduh, Ten, yuk Ten. Ini pada akun-akun fake semua. Crafting, coba ini. Nyata pendeta tadi ya, dia prihatin juga ya tengok mereka yang ini. Oke, Crafting, selamat malam. Agama apa?
Crafting. Udah. Sepertinya Anda nggak bisu di bawahnya. Aku nanya ini Pak, Ustadz Wafi, Kristen itu agama atau kepercayaan? Kristen itu kalau pengakuan mereka kan bukan agama. Mereka itu ormas, Bunda Rahma. Mas. Itu jam dinding siapa berbunyi? Jam dinding aku. Saking rumahku sepi nggak ada orang. Jadi bunyi-bunyi dia. Suara jam dinding pun kalian dengar-dengar. Oh, wait. Coba kita lihat. Kalau kita mau naik, kenapa ya minta-minta ini? Naik mana hotel? Oh, ini si Woi. Coba. Lagian namamu Baluap. Halo, selamat malam pemburu setan. Agama apa? Hebat dia. Ini mau langsung tanya pertanyaannya boleh biar nggak banyak kali kan? Agama apa dulu? Agama apa? Agama emang harus sekali kalau kita agama semua ditanya dianut. agama apa? Jawab aja. Semua agama yang dianut. Onde mandi. Kenapa kalau Iya. ditanya agama susah banget jawabnya? Bukan Kenapa sih hotel kok Bapak, sabar malu dikit. ngelakuin agamanya? Ada Kapten apa? Langka, sabar dikit, sabar. Lanjut. Semuanya aku pelajarin agamanya. Jadi nggak tahu. Mana tahu di sini kan ada apa kalau katanya itu hidayah. Gini bang. Ini kan debat lintas agama bang. Jadi ini kan tempat debat lintas agama. Jadi orang yang naik identitas agamanya juga harus jelas. Yang kita tanya itu agama Anda apa? Kita nggak tanya Anda pelajari agama apa, tapi agama Anda apa? Kalau ditanya agama juga mau dibilang Kristen tapi ya nggak gereja Baru mau dibilang. belajar, baru mau ini berarti ya, Anda baru mau Kristen, kan, memilih ya. statusnya. Kenapa nggak mau? Saya ingin bertanya jadinya gini bang. Iya dari awal ngaku Kristen gitu loh. Kenapa harus malu kalau Kristen? Oke, silakan bertanya bang. Jadi Silakan, nanti ketahuan juga. untuk hal kecilnya mau bertanya sedikit dulu. Jadi Kristen itu menurut abang agama bukan? Agama bang. Terus kan kalau di Islam itu kan juga dibilang semuanya udah ditetapkan sama Tuhan. Jadi salahkah mereka yang beragama Kristen? Padahal juga Islam juga mengakui kalau Kristen itu agama kepercayaan. Sedangkan ajarannya juga semuanya juga yang untuk yang baik. Jadi salahkah hidup mereka? Dulu gini bang. Konsepnya itu gak gitu bang ya. Abang menggunakan konsep takdir di Islam, tapi mau diarahkan kepada Kristen, tidak cocok bang. Karena teman Kristen meyakini mereka punya surga sendiri, dan umat Islam memiliki surga juga. Jadi kalau konsep takdir di Islam lalu dihukumi kepada orang Kristen, Anda mintanya itu sesuai keinginan Kristen, tidak bisa bang. Jadi kalau abang mau bertanya Islam, kita akan jawab Islam. Kalau abang mau bertanya Kristen, kita akan jawab Kristen, begitu bang. Tapi kan pernah dengar tuh di agama Islam katanya apa ya? Suaranya Mas Kores Dabling. Yang katanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berarti kan di Al-Quran juga meyakini kalau Kristen itu ada, Buddha ada, Hindu ada. Karena kan agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu. Ayatnya kan berbunyi begini bang. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Islam maksudnya mentoleransi semua orang boleh memiliki kepercayaan masing-masing. Tetapi di garis bawahi bang, Islam tidak akan pernah membenarkan kepercayaan di luar Islam. Jadi Itu bedain bang. Bedain itu ya. ada garis bawahnya itu dapat dari mana bang?
Dari surah An-Nisa ayat 115, Bang. Oke, mana Bang bunyinya? Boleh saya dengar? Wa may yusyakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jadi Iyad'una min dunihi illa inafa wa iyad'una illa syaitanan marida. Bukan begitu? Ayat selanjutnya. Maka yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah setan. Loh, saya menyembahnya juga. Lanjut Allah. Dinda, lanjut. Ya, Jadi setelah Islam datang, maka Islam tidak akan pernah membenarkan agama apapun, kepercayaan apapun, tetapi kita menghargai semua orang yang memiliki kepercayaan, Bang. Begitu. Loh, iya, itulah Bang maksudnya kan itu Al-Qur'an itu kan firman Allah. Dia juga agamamu, agamaku kan. Berarti mentoleransi. Kemudian Abang sampaikan garis bawahnya tadi, yang tidak menyembah Allah, dia menyembah setan atau apa tadi lah. Ya saya menyembahnya juga Allah, yang saya sembah Allah. Kehidupan saya juga diatur dengan kebaikan, tidak ada yang salah di situ. Terus yang begini, salahnya abang itu gak beriman kepada Nabi Muhammad, Bang. tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya. Kan udah dibilang iman kita beda Bang. Saya imannya ibaratnya. Nah, Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 dan 151 tunggu, itu Bang, mengatakan kalau nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kita beriman kepada sebagian rasul tapi mendustakan sebagian yang lain, maka ulaika humul kafiruna haqqo, maka sungguh mereka itu benar-benar kafir. Seperti itu, Bang. Nah, itu makanya Bang. Kan makanya tadi dia bilang keyakinan kan Bang, iman. Nah, sedangkan tadi lakum dinukum waliyadin ya. Kalau nggak salah ya. Salah, Bang. Ya, apa itu Bang? Gimana? Ya, lanjutlah. Apa intinya itu? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Urus agamamu. Itu terjemahannya, Bang. Ngawur. Loh, bukan maksud dari terjemahan Bang. Kita kan Bentar, izin. Pemburu setan, kamu poinnya kemana? Tadi kamu bilang tidak beragama, ngapain membawa surat dari lakum dinukum waliyadin? Kamu dari mana? Emang abang juga boleh belajar. Mengapai kamu mengurusi seorang telah memiliki agama? Poinnya sekarang kamu naik, kamu pun tidak memiliki suatu konsep agama. Sabar Bang, biar diedukasi sama Ustadz. Biar sabar. Misalnya langka mereka, makhluk langka sekarang. Perlu dilestarikan. Lanjut. Ya, nggak perlu pakai emosi ya Bang. Ini kan Gini, pemburu setan. Gini, Islam itu datang, diajarkan kemudian oleh Allah melalui ajaran Nabi Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran semua sudah disampaikan. Lalu kemudian siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Makanya ada dua golongan. Golongan yang beriman dan golongan yang kafir. Nah, golongan beriman dan golongan yang kafir inilah lakum dinukum waliyadin. Silakan agamamu dengan agamamu wahai orang kafir, tapi kamu tetap kafir. Silakan kami dengan agama kami yang adalah orang mukmin. Agama kami Islam. Jadi kalau dikatakan lakum dinukum waliyadin, bukan berarti dua-duanya agama ini dibenarkan. Satu di antaranya yang kufur, satu di antaranya yang tidak menyembah kepada pencipta tapi menyembah kepada ciptaan. Ada lagi yang lebih parah, yang tidak menyembah sama sekali. Jadi wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran sudah diuraikan. Kebenaran apapun itu kodratnya sudah diatur oleh Allah. Siapa yang mau beriman dengan kebenaran silakan. Siapa yang mau ingkar dengan kebenaran itu silakan. Allah mengatakan inna a'tadna liz-zalimina nara. Saya Tuhan pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan kemudian neraka bagi orang-orang yang zalim. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang zalim itu? Kalau untuk mengetahui siapa yang zalim itu saya serahkan kepada guru saya
Dinda Gus Naja. Silakan. Gini bang, baru pernah dengar gini ya, datanya memang kurang jelas valid atau enggaknya, cuman bertanya kan kepada kakak-kakak semua, abang-abang. Katanya Islam dibagi 72 golongan, di antara 72 golongan itu nanti ada satu yang masuk surga. 73 bang, bukan 72. Berapa bang? 73, tambahin satu lah. Oke, 73 golongan. Nanti Ya. ada cuma satu golongan yang masuk Islam, benar itu bang? Lanjut bang semua. Antum lah, antum. Silakan Dinda. Jadi Rasulullah itu gini bang, Nabi itu kan dibagi menjadi dua bang ya. Ada dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah adalah orang yang wajib didakwahi oleh Nabi. Maka semua umat manusia yang ada di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Ketika maksudnya umat dakwah, umat yang wajib didakwahi oleh Nabi. Ada istilahnya umat ijabah bang. Umat ijabah adalah umat yang sudah masuk Islam. Nah, yang sudah masuk Islam ini kata Nabi, sataftariku ummati ala 33 millah. Dari umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Lalu para sahabat Nabi bertanya, siapa yang satu yang selamat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut para sahabatku, maka merekalah yang selamat nanti. Begitu abangku. Jadi abang nanti takdirnya masuk surga atau neraka? Kalau abang bilang abang masuk surga, berarti abang udah menyombongkan diri kan? Apa sih pertanyaannya bang? Iya kan dibagi 73 golongan. Golongannya abang jelaskan tadi gini. Jadi golongan abang ini masuk surga kah? Iyalah masuk surga lah. Gimana sih bang? Berarti abang ini sombong. Sombong itu kata Nabi. Nabi pernah menjelaskan bang, apa definisi sombong? Sombong itu kata Nabi, ghamtun nas wa batorul haqq. Riwayat Imam Muslim. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Batorul haq, tidak menerima kebenaran. Kita tidak merendahkan bang. Kita menganut ajaran Nabi dan para sahabat. Dan tidak menolak kebenaran itu. Makanya hadis-hadis Nabi, apa yang disampaikan Nabi, kita pelajari semua dan kita amalkan. Gimana sih? Ya enggak kan, cuma tadi jelaskan dari yang satu golongan. Abang jelaskan gini, apa abang termasuk masuk surga? Abang dengan lantang jawab tadi, iya saya masuk surga. Kristen juga ada loh bang. Pengen tahu nggak hadisnya? Yang Kristen juga terbagi jadi 72 loh. 71 bang. 71 itu Yahudi bang. Gimana sih? Oh ya. 72 kata Nabi, umat Kristen itu umat Nasrani akan menjadi 72 golongan. Yang masuk neraka satu, umatnya Paulus bang. Berarti ada itu keterangannya bang. Yang 71-nya masuk surga? Iya, yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Makanya di dalam surah Al Imran kan dikatakan begini bang, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa sudah mulai merasakan banyak yang ingkar kepada beliau, Nabi Isa mengatakan, man ansori ilallah, siapa yang akan menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa mengatakan, nahnu ansollah, kitalah yang akan menegakkan agama Allah. Wahai Isa, amanna billah washhad bi anna muslimun, saksikanlah kami beriman kepada Allah, kita untuk orang muslim. Nah, yang pengikut Paulus ini yang Sedangkan kata yang Nabi aja yang katanya udah dijamin masuk surga, dia tetap beribadah sambil menangis. Abang yang manusia biasa, yang surganya nggak dijamin sama Allah, abang bisa ngomong, ya saya mau surga itu. Kocak sih bang. Kamu ditanya ya, giliran kamu ditanya. Bang, boleh kan? Jadi ini janji Allah itu kan gini loh bang. Kalau misalnya manusia yang menjanjikan kita kemudian, maka kita akan ragu dengan janji itu. Tapi kalau yang menjanjikan itu adalah pencipta langit dan bumi, maka tanpa
tanpa melibatkan kemudian kemampuan kita sebagai makhluk, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah mustahil ingkar terhadap janjinya, kan gitu. Nah, kalau kita yakin akan Allah, berarti kita yakin akan janjinya. Permasalahannya sekarang adalah apakah amalan-amalan yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah atau semata-mata memang karena pengabdian kepada Allah. Semuanya kita kembalikan berserah diri kepada Dia. Karena Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati yudkhilul jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Ini Allah yang menjanjikan pada hari ketika manusia dikumpulkan semua di hari penghimpunan, hari di mana semua kesalahan, semua dosa, semua tindakan kita itu diungkapkan oleh Allah. Kata Allah apa? Barang siapa yang beriman. Jadi beriman ini jauh dari ria, jauh dari pamer, jauh dari sombong, jauh dari merendahkan orang karena orang lain tidak, imannya tidak kuat, kita merasa kuat. Itu orang beriman tuh. Kepada Allah imannya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya, lalu memasukkan ke dalam surga. Jadi kalau umat Islam itu ditanya oleh orang-orang kafir, beda kalau ditanya orang Islam nih. Kalau orang kafir yang bertanya, apakah kamu yakin masuk surga? Saya katakan saya yakin. Kenapa? Saya Islam. Tapi kalau sesama Muslim yang bertanya, apakah Anda yakin masuk surga? Allahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Allah. Seperti itu, Bang. Jadi kenapa kemudian kami umat Islam itu di depan orang-orang kafir kami yakin bahwa kami masuk? Karena ada janji Allah kepada kami. Sementara orang kafir ada juga janji Allah kepada kafir, tapi janjinya neraka. Itu bedanya kita. Pembedaannya kita di situ. Nah, sekarang kalau saya yang masih proses belajar ditanya, apa maksudnya umat Rasulullah Muhammad SAW satu golongan dari umatnya yang masuk surga, 72 tidak masuk surga? Saya katakan yang masuk surga itu Islam. Loh, kenapa kayak gitu? Iya, karena seluruh manusia yang datang setelah datangnya Rasulullah itu semua adalah umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Belum lagi ayat yang lain. Ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada Kristen, diutus kepada Hindu, diutus kepada Buddha, diutus kepada Konghucu, diutus kepada kejawen, diutus kepada ateis, diutus kepada tolotang, diutus kepada ini dan diutus kepada umat Islam. Litubayyana linnasi. Tapi mereka kemudian membentuk golongan-golongan. Nah, golongan-golongan di luar Islam inilah yang kemudian masuk ke neraka. Golongan di luar. Makanya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Makanya dikatakan oleh guru saya tadi, ya, Gus Najah, dikatakan bahwa yang masuk surga itu adalah yang ikut kepadaku dan ikut kepada sahabatku. Karena dikatakan fattabi'uni. Ini pencipta langit dan bumi yang menerangkan itu. Kristen adalah umat yang muncul pada orang yang Kristen muncul pada saat Islam itu ada, disebut sebagai orang zalim. Orang Yahudi yang muncul kemudian ke Yahudi, dia sebagai Yahudi pada masa Rasulullah sudah ada, maka dia zalim. Orang Hindu, orang Buddha yang ada Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah datang kepada mereka, maka dia adalah zalim. Kaum inilah yang kemudian ke neraka. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu dia. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Inilah kaum-kaum inilah yang dimaksudkan. Ini menurut ini paparan saya terhadap non-muslim, bahwa yang dimaksud di sini adalah manusia yang seharusnya kepada mereka diutus Rasulullah, tapi mereka menolaknya kemudian. Inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Demikian. Terus buat umat-umat Islam yang ibaratnya maaf cakapnya, yang
Seperti bunyi itu seperti mengolok-olok gitu sih, seperti oh Yesus bajingan, Yesus sekian, Yesus begini begitu. Itu termasuk dosa nggak sih bagi kalian? Iya, nggak boleh. Dilarang oleh Al-Quran. Nggak boleh mengolok-olok sembahan. Itu perintah Allah, jangan kau mengolok-olok. Kenapa banyak kali kesedihan yang dilihat sekarang ini? Kecuali dalam keadaan berdiskusi. Illalladzina zalamu minhum. Kami harus keras, kami harus tegas kepada mereka. Karena gini, Islam Kristen, ketika ada dialog, umat Islam itu harus meluruskan niatnya bahwa tujuannya berdebat itu bukan untuk sesuatu di luar daripada menyeru, memberi peringatan. Memberi peringatan. Tidak untuk kemudian yang lain daripada itu. Hanya menyeru, mengajak orang menuju kepada Allah. Bukan menjatuhkan tujuannya, bukan. Makanya saya nih, setiap saya ingin berdiskusi kepada sama Kristen, apalagi yang memang sudah rencana, saya selalu berdoa sebelumnya, ya Allah, semoga apa yang saya paparkan ini menjadi cahaya bagi lawan diskusi saya untuk menemukan hidayah. Itu doa saya setiap saya mau berdiskusi dengan Oten. Karena memang tujuan saya. Tapi di antara teman-teman berdiskusi ini ada yang zalim, ada yang menghujat, ada yang kemudian menista, ada yang menghina. Padahal kami tidak pernah menyebut Yesus itu dengan sebutan yang tidak sesuai. Kami selalu menyebutnya Yesus, bahkan tidak jarang kami menyebutnya Al-Masih, tidak jarang menyebut beliau itu dengan alaihissalam. Padahal kami tahu yang Kristen sembah itu bukanlah Nabi Isa, bukanlah utusan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu, tetapi orang yang diserupakan kemudian oleh Tuhan yang mereka sembah. Nah, ini semalam yang saya bahas dengan pendeta besar, pendeta Budi Azali. Saya katakan tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya. Nanti ada hubungannya setelah tragedi cerita penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel ini diramu oleh ahli kitab, diramu oleh orang Farisi, baru dijual kepada Romawi dan Yunani. Baru ada hubungannya. Tapi terkait dengan penyaliban murni, itu adalah tragedi yang terjadi di dalam rumah tangga Bani Israel saja. Tidak ada hubungannya dengan orang Romawi dan Yunani. Jadi gini bang, misalnya ya, kalau dari abang, dari sudut pandang masing-masing kita, bukan Yesus yang Isa atau ini yang ini, tapi kan kalau suaranya kecil bang. Gini bang, kan kalau dari sudut pandang kita yang kita lihat dari kita masing-masing, yang dia sembah itu Yesus yang bukan Isa, ini yang bukan ini. Tapi kan kalau dilihat dari identitas sebelum-sebelumnya itu kan menunjukkan kalau yang ini orangnya itu sama, cuma penyebutannya itu beda-beda. Kayak menyebutkan misalnya orang tua abang gitu, si Polan, padahal namanya ini, si kawan ini bilangnya Mama Bang Juma ibaratnya gitu. Itu kan identitasnya sama, cuma sudut pandangnya itu beda-beda. Itu apa termasuk kesalahan juga? Gini saudara, memang ada benarnya yang saudara sampaikan itu. Kenapa? Karena ketika Kristen itu bercerita tentang penyaliban, Kristen harus mengakui bahwa mereka sedang berbicara mengenai dua oknum, minimal dua oknum. Kalau di Islam itu berbicara dua oknum. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam dan juga pengganti Nabi Isa alaihissalam. Itu di Islam. Sekarang di Kristen berbicara mengenai Yesus anak ibu, Yesus anak bapa. Artinya Yesus Al-Masih atau Yesus Kristus, ya, dan Yesus anak bapa. Kan gitu. Artinya gini, Kristen dan Islam sama-sama percaya ada penyaliban. Pembedanya kemudian, kesamaannya kemudian adalah adanya manusia yang lahir tanpa ayah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, membawa mujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kesamaannya. Perbedaannya kemudian pada saat proses penyaliban. Di Islam yang diselamatkan kemudian adalah Nabi yang tadi itu, yang membangkitkan orang mati, yang menghidupkan orang mati, yang membuat orang lumpuh berjalan. Itu
Itu yang diselamatkan. Sedangkan yang disalib adalah orang yang menggantikan. Nah, di Kristen antara antara yang membangkitkan orang mati dan yang disalibkan itu sama aja. Satu oknum yang sama. Kalau di Islam tidak. Yang membangkitkan orang mati itu diselamatkan ke langit, yang menggantikan itu adalah yang lain. Berarti antara Isa dan Isa dan Yesus ada kesamaan dari aspek pekerjaan, membangkitkan dan kemudian sebagai utusan, tapi perbedaannya kemudian di penyaliban. Yang disalib menurut Al-Quran adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib menurut Bible, kalau dikritisin dengan akal logika, adalah orang yang terkutuk. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus anak Maria, tapi penggantinya manusia terkutuk itu. Itu bang. Tapi kan tujuan akhirnya tetap ke Nabi Isa, maksudnya gitu bang. Maupun alurnya benar atau salah, tapi kan tujuan hati masing-masing kami tetap Nabi Isa gitu. Itu termasuk kesalahan tidak? Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, pertama dia adalah Nabi utusan Allah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tidak mati, tidak dibangkitkan pada hari ketiga, dan tidak dituhankan. Karena memang dia bukan Tuhan. Tapi kalau di Kristen, Yesus mati, hari ketiga bangkit, diimani sebagai penebus dosa, dan kemudian dituhankan. Jadi antara Nabi Isa dengan Yesus memang berbeda. Nabi Isa tidak dituhankan, Kristen Yesus dituhankan, berbeda. Nabi Isa terangkat ke langit untuk datang menjadi hakim karena ada terdakwa. Yang terdakwa adalah Kristen. Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak dikatakan dia datang kemudian ke dunia untuk yang kedua kalinya untuk dituhankan, tapi dia datang untuk menghakimi orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Itulah sebabnya dia datang. Kalau kita ditanya kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang, loh, Nabi Muhammad ketika datang ajarannya diterima oleh umat Islam. Sedangkan Kristen ketika ia datang, Yahudi tidak menerimanya, Kristen juga tidak menerimanya. Yang menerima Yesus hanya Islam. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel menolak. Orang Kristen pun menolak. Yang menerima siapa? Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami imani itu, bahwa Nabi Isa adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Tidak. Kristen terima enggak itu? Tidak. Apa bukti tidak menerimanya Kristen? Karena Kristen mengatakan Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel, Yesus itu untuk seluruh manusia. Berarti menolak. Sementara Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen umat Israel kagak? Bukan. Tapi kenapa ngaku-ngaku? Kenapa menolak pengakuan itu? Karena sejatinya Kristen itu adalah orang-orang Romawi awalnya, orang-orang Yunani awalnya, yang tidak punya kitab yang dianggap suci. Tapi mereka menganut kepercayaan, menyembah kepada Theos, menyembah kepada anak dewa matahari yang inkarnasi jadi manusia. Itulah Romawi dan Yunani sebelum agama Kristen menjadi agama resmi mereka. Nah, berjalannya waktu, ada sekelompok manusia dari serigala yang berdomba mencuri merampas ajaran Yahudi, mencampur adukkan dengan ajaran Yesus, Nabi Isa, lalu dijual ke Romawi dan Yunani. Jadilah agama Anda itu. Sampai sini paham tidak? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Markus. Yesus tidak pernah mengajarkan Yohanes, Matius, surat Roma, Filipi, Efesus, apalagi Kiliki, Kaluk, semuanya dimakan. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu. Tapi kitab itulah yang meneguhkan imannya orang Roma dan Yunani. Ini kita tidak berbicara Kristen Indonesia, jauh. 2000 tahun kemudian, 1700 tahun kemudian baru ada Kristen Indonesia. Ini kita berbicara Kristen awal dulu.
Kristen awal, yaitu Romawi. Romawi pada saat belum ada Kristen, agama mereka itu nyembah matahari. Inkarnasinya kemudian Theos nusul ke bumi. Lalu kemudian lahir tanggal 25 Desember yang selalu dirayakan pada negara kita ini 25 Desember. Itu perayaan Roma jauh sebelum Kristen menjadi agama mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi Yesus itu, yang Nabi Isa alaihissalam, itu tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Tidak pernah kenal. Siapa itu Paulus? Yesus tidak kenal. Siapa itu Lukas, Markus? Yesus tidak kenal. Kenapa? Karena konsentrasi Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, cakupan dakwanya hanya Bani Israel. Contoh, bukti. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Oke, jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Oke, kita jempol untuk itu. Sekarang permasalahannya adalah, Taurat ini untuk siapa? Ternyata Taurat ini untuk Bani Israel. Kalau Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, berarti Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kristen di luar garis, di luar pagar. Kristen ini adalah kelompok di luar dari kelompoknya Yesus. Tapi Kristen nanti diajarin membawa-bawa nama Yesus. Makanya menurut hasil penyelidikan Lukas, Yesus konon berkata dalam Lukas 21 nomor 8, "Wahai Bani Israel, murid-muridku, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku, menggunakan namaku, menjual namaku, dan berkata, Akulah Tuhan. Jangan kau percaya mereka, sebab mereka adalah serigala nyamar domba." Nah, sepeninggal Yesus, murid-muridnya Bani Israel, benar-benar muncul orang-orang dari kalangan luar yang datang mengaku sebagai rasul. Lukas, Markus, Paulus. Paulus lah ini dedengkotnya nih. Dia ngaku-ngaku sebagai rasul. Sejak kapannya dia duduk sebagai murid? Tak pernah. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Makanya ketika Yesus, Paulus itu datang, dia berusaha membumi hanguskan murid-murid Yesus. Di dalam Lukas 21 nomor 12, tapi sebelum penyesat itu menyamar-nyamar menggunakan namaku dengan mengatakan aku Tuhan, terlebih dahulu kalian semua, wahai murid-muridku Bani Israel, ditangkap, disesa, dipenjarakan, dimasukkan ke rumah ibadah dan seterusnya, dipenjara dan seterusnya. Siapa yang melakukan itu? Paulus. Tergenapi kan? Nah, berarti Paulus ini adalah penyesat yang datang membawa nama Yesus. Akulah murid Yesus, aku rasulnya Yesus, aku bertemu dengan Yesus, aku diperintahkan Yesus, firman yang kusampaikan itu semuanya dari Yesus. Membawa-bawa nama Yesus. Dan terakhir, dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ajaran ini kemudian diajarkan kepada Yahudi. Yahudi nggak terima. Paulus, awas kau, tendangan putar kau nanti, kau ajar salah-salah orang. Pindah kau dari sini. Karena dia ditolak di Yahudi, maka dia mengarahkan pandangannya ke Romawi dan Yunani. Wah, kayaknya cocok ini kalau saya jual ke sana. Dijuallah ajaran Kristen itu ke Antioquia. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 11:26, setahun bersama dengan orang-orang Antioquia, saat itulah pertama kali disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus siapa Kristus yang dimaksud? Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Berarti Paulus juga mengaku Kristus. Ya, jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Makanya ketika ajaran ini disampaikan kemudian kepada orang Roma, boleh makan babi, jangan kau sunat dirimu, orang Roma terima. Sekarang kita sudah punya agama namanya Katolik. Sekarang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Hore, dulu tidak. Nah, makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah duduk bersama, tidak pernah duduk bersanding bersama, beribadah di tempat yang sama. Kenapa? Karena agama mereka berbeda, Tuhan mereka berbeda, agama mereka berbeda,
kitab yang mereka anggap suci juga berbeda. Nabi-nabi mereka juga berbeda. Sudah 2 tahun loh. Mereka tidak pernah bisa bersama. Padahal Kristen mengaku dari Yahudi, tapi Yahudi tidak pernah menerimanya. Karena itu tadi, hanya Pauluslah yang menjadi penyambung, mengambil barangnya orang, dijual ke orang lain. Tapi yang dijual ini adalah barang imitasi, gitu Bang. Ini makasih Bang. Ya lupa minum. Ya, selanjutnya gini Bang, salahkah saya jika saya hidup cuma berdampingan sama logika bahwa saya mengerti kalau semua kebaikan dan di logika saya yang saya terima, apapun yang merugikan saya, makhluk hidup lain, dan yang merugikan itu saya sebut dosa, yang tidak merugikan dan bermanfaat itu saya sebut pahala. Karena saya cuma berdampingan sama logika saya. Dosa. Iya. Dan Jadi saya gini Bang, hidup cuma menjalankan aturan itu ya kebaikan saja. Saya nggak tahu mana yang. Oke. Anda tahu Bank BTN, Bank Tabungan Negara, Anda tahu? Ya. Anda tahu. Anda pernah lihat karyawannya? Ya. Pernah lah ya. Mereka jam 7 pagi mandi, sarapan, habis itu ngeng naik kendaraan sampai ke kantor, mereka bekerja, mereka ini dan seterusnya. Habis itu mereka lewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Kalau Anda meniru pola hidup mereka, bangun pagi jam 7 sarapan, terus Anda naik motor juga entah kemana-mana gitu. Anda lihat pulang Anda melihat pegawainya pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu hitam, ini dan seterusnya. Anda menggunakan atribut-atribut itu juga. Pertanyaan saya, tanggal 25 bulan berjalan, mereka gajian. Anda gajian juga nggak? Tidak. Nah, Anda nggak gajian. Jadi sesuatu yang kita perbuat harus ada kedudukannya sebagai hukum. Ada yang mengatur. Bukan seenak perut kita. Kalau kita melakukan suatu tindakan, perbuatan tanpa legitimasi dari instansi sesuatu, maka kita tidak dianggap. Begitu juga pencipta kita. Ketika membuat sebuah aturan, kita tidak masuk ke dalam aturan itu, ya, maka percuma kemudian kita melakukan satu tindakan yang tidak memenuhi syarat. Tidak akan terima gaji. Sama ketika Anda melihat anak sekolah, Anda melihat mereka pulang jam sekian, datang ke sekolah jam sekian, belajar matematika, fisika. Anda pun belajar fisika, matematika. Bahkan Anda lebih cerdas dari mereka. Tapi Anda tidak terdaftar di sekolah mereka. Begitu kenaikan kelas atau ujian lulus sekolah, Anda tidak mendapatkan ijazah. Kenapa? Anda bukan bagian siswa dari sekolah tersebut. Meskipun Anda cerdas, meskipun Anda rajin, meskipun Anda berbuat baik, tapi karena Anda tidak terdaftar, maka Anda bukan dari golongannya. Makanya Nabi Musa alaihissalam datang, cakupan pengajarannya hanya untuk umatnya. Ketika ada perintah Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Terus ada orang Moab mendengarkan itu. Ada orang Asia misalnya atau orang Indonesia mendengarkan Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Dia juga nggak makan babi. Padahal perintah itu hanya untuk umatnya Nabi Musa. Ketika kemudian ada perintah lagi datang kepada Yesus, perintahnya yang datang kepada Yesus adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Orang yang tadinya nyembah-nyembah berhala tapi bukan Bani Israel, ikut-ikutan tidak menyembah berhala. Dia tidak dapat apa-apa dari hukuman itu. Karena aturan yang datang kepada Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi ketika kemudian datang aturan untuk seluruh umat manusia, malah ikut kepada aturan yang lain, maka inilah yang disebut zalim. Al-Quran mengatakan, wa man azzama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang lebih zalim kepada Allah setelah datangnya Islam, ajakan Islam kepada mereka? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu tadi kan sudah diajarin tuh. Nah, anakku ngapain di sini? Ini Bu Guru belajar, Bu Guru. Loh, belajarnya kok di luar kelas? Ya Bu Guru, saya ngintip lewat jendela aja Bu. Jangan. Masuk nak daftar sebagai anak sekolah. Biar Bu Guru di sini aja. Lah, Anda diminta untuk masuk mendaftar.
Daftarkan di dalam, berikrar di dalam sebagai siswa supaya Anda bisa mengikuti pelajaran dan Anda bisa lulus dapat ijazah. Tetapi Anda tidak mau, Anda lebih pilih di luar. Aku udah tenang di sini. Orang berbuat baik, saya juga berbuat baik. Orang menghindari dosa, saya juga menghindari dosa. Tidak kayak begitu kaidah hidup ini, nggak kayak gitu. Itu sama halnya Anda tidak memiliki rumah, tetapi Anda baik aja di tengah jalan, tapi di jalan aja berjalan. Kesana kemari Anda tidak mengganggu orang, jalan ke sini, tapi Anda tidak punya rumah. Tidak ada tempat sandaran untuk menilai poin-poin yang Anda lakukan. Makanya ada yang disebut Yahudi, ada yang disebut Nasrani, ada yang disebut Islam. Supaya kita yang hidup zaman Yahudi, kalau kita adalah Bani Yakub, kita jadi Yahudi. Kalau kita bukan dari Yakub, jangan ikut di situ. Karena memang itu hanya untuk Bani Yakub. Begitu juga ketika hidup zaman Yesus. Kalau kita hidup zaman Yesus, kita adalah Bani Israel, kita harus tunduk kepada Yesus. Tapi kalau kita bukan Bani Israel, kita nggak boleh tunduk kepada dia. Nggak ada perintah dari pencipta. Tapi ketika kita hidup di zaman Islam, Rasulullah perintahnya adalah bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Berarti ada hukum-hukum langit, ada ajaran-ajaran Tuhan yang diperuntukkan untuk Anda, dititip melalui Nabi Muhammad, tapi titipan itu Anda tidak mau ambil. Ada titipan, ini Islam, ini Al-Quran, aku titip kepada hambaku bernama pemburu setan. Tolong sampaikan ya. Litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika titipan itu datang, Anda cuekin, Anda sibuk kemudian mencari apa yang seharusnya bukan menjadi milik Anda. Menjadi pengikut Yesus, padahal Anda bukan Bani Israel. Pengikut Yesus hanya Bani Israel, Anda bukan Bani Israel. Ada titipan dari Allah pencipta langit dan bumi untuk Anda, yaitu Islam, tapi Anda tolak. Inilah yang disebut zalim. Gitu Bang. Soalnya kadang kan mempelajari gitu kan semua agama, kadang setiap yang dipelajari pasti ada aja kayak berbelit-belit gitu. Jadi saya berpatokan logika gitu, kayak misalnya di Islam gitu, syarat sah sholat apa Bang, kalau boleh tahu, yang Abang tahu? Syarat sholat itu pertama Islam. Kalau sudah bilang mengatakan Islam, berarti hal-hal yang kemudian menjadi rukunnya itu harus dilakukan. Ya. Sholat, wudu, kemudian syahadat dulu, ya. Kemudian sudah menjadi Islam, cakupan Islamnya maksudnya. Yang syarat sahnya itu kemudian adalah Anda dalam keadaan tidak mabuk, Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan gila. Kemudian Anda wudu, kemudian setelah wudu Anda takbir dan seterusnya. Ya, stop sampai wudu tadi. Berarti kan arti wudu itu yang saya tahu mensucikan diri ya, mensucikan diri. Berarti kan kalau kita tidak wudu, berarti sholat kita tidak sah. Sah kalau kita tayamum. Ya, maksudnya kecuali tidak wudu. Iya, betul. Jadi semisal gini ya Bang. Ada seorang kakek tua di tengah hutan, mungkin hari itu hari ajal dia, cuman ketepatan ada waktu sholat, dan waktu sholat itu badan dia itu sakit, semua tidak bisa digerakkan, semua cuma bisa mengedipkan mata, cuma dia boker di situ, buang air kecil di situ pada saat itu, dan dia mau sholat karena ada waktunya kan. Jadi kan dia mau ambil wudhu pun nggak bisa, mau tayam nggak bisa. Apakah sholat dia sah? Itu uzur namanya, itu keadaan. Ada keadaan yang memaksakan kemudian dia harus seperti itu. Maka itulah fungsinya Allah menyatakan dirinya bahwa dia itu maha pemurah, maha penyayang, tidak mempersulit hambanya. Ketika ada uzur, ada unsur yang menyebabkan sesuatu yang wajib itu gugur. Tadinya kan wajibnya itu harus bersih, tapi karena ada uzur dengan uraian yang saudara saya sampaikan itu ya kita serahkan kepada Allah. Kalau ada keadaan, Bung, bayangkan ada keadaan orang sudah tua tinggal di hutan, dia rajin sholat, dia mau sholat, mau ke tempat ibadah, tapi dia tidak bisa berdiri
jangankan berdiri bergoyang pun tidak. Akhirnya dia pipis di sana, di sana. Maka dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, penghuni surga itu, Bang. Kenapa saya katakan demikian? Ada di antara orang Islam fisiknya kuat, ototnya besar, waktunya banyak, masjid dengan rumahnya jaraknya cuma sejengkal, setiap hari berteman dengan orang apologet, tapi tidak sholat. Ya itu sama seperti. Nah itu dia. Ya misalnya gitu kan. Kita ini sholat maghrib ya, sholat maghrib tuh yang maghrib kan. Kemudian kita jumpa teman kita, kan sholat juga kita harus kan hatinya bersih gitu ya kan Bang. Baru teman kita maghrib itu baru pulang, habis pulang apalah ngarit pakan ternak. Terus hati kita langsung si Polan tidak sholat. Itu berarti kan hati kita udah kotor tuh Bang. Itu gimana Bang? Jadi ada perintah. Di Islam itu ada perintah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita memang diperintahkan untuk mengajak orang kemudian kepada kebaikan, termasuk yang tadi, epohan, ibadah, sholat. Jangan tidak ditegur, kan itu adalah kewajiban. Tapi sebelum kita menegur, terlebih dahulu kita yang melakukan. Islam ketika melakukan satu ibadah harus ikhlas. Orang yang ikhlas beribadah akan ringan lisannya untuk mengajak saudaranya untuk beribadah. Ringan lisannya. Tapi orang yang ibadahnya ria, mau dibilang terkadang senang melihat saudaranya tidak ibadah. Karena ibadahnya hanya ria, hanya dia yang ingin dipuji oleh sesama manusia. Aku aja yang sholat, kalian nggak usah sholat. Hingga artinya mengatakan, hehehe, kamu nggak sholat. Itu nggak benar. Islam itu nggak dibenarkan kayak begitu. Orang yang ikhlas dalam beribadah, melihat kebesaran Allah, ketika ada sesamanya Muslim Islam tidak sholat, menangis, bro. Hatinya menangis, hatinya merintih. Kenapa? Bagi orang-orang yang antara Allah dengan dirinya itu bersih, ibarat ada kaca. Semakin kemudian ibadahnya orang itu baik, semakin dosa-dosa mereka itu dihapuskan kemudian, maka cermin antara dia dengan Allah itu semakin jernih, sehingga apa yang ada di balik cermin itu nampak oleh dia. Tapi ini level tinggi, nggak semua orang bisa. Orang yang hatinya bersih kemudian di dalam menjalankan hukum-hukum Islam secara kafah, maka neraka baginya itu adalah sesuatu yang nyata di matanya. Surga baginya adalah sesuatu yang nampak oleh matanya. Tapi kita nggak tahu. Hanya mereka orang-orang yang mendapatkan level ini yang bisa. Itu yang perlu dipahami. Sehingga cerminan ini ketika ada sekelompok manusia atau seorang manusia yang tidak sholat, minimal lisannya berkata, saudaraku yuk mari kita sholat, anakku yuk mari kita menuju kepada masjid. Itu orang-orang mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya. Tak ada lagi kesenangan melihat saudara-saudara yang tidak ibadah. Lain cerita kalau kita sudah sering memperingatkan, tapi diolok-olok, dianggap sebagai sebuah permainan, atau kita tidak pernah memperingatkan, tetapi kita lihat sikapnya yang arogan, yang susah menerima nasihat, yang susah menerima petua, yang susah menerima ajakan kepada kebaikan. Itu terkadang kita agak ogah untuk menyampaikan itu. Tapi apa yang kita lakukan? Mendoakan beliau supaya beliau kemudian bisa mendapatkan kelembutan hati di dalam beribadah kepada Allah. Itu sering pun kita temukan. Saya sering temukan itu. Dan jangankan saya temukan, bahkan sering saya temukan diri saya dalam keadaan yang seperti itu. Ada masa di mana saya capek, ada masa di mana saya ogah, ada masa di mana saya lelah, ada masa di mana saya bosan. Makanya di Islam itu diajarkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa umat Islam itu selalu minta dibimbing? Kenapa umat Islam itu selalu minta petunjuk? Karena kenapa?
sangat boleh jadi selepas dari ini saya memberikan petua seperti ini, selangkah keluar dari kamar ini maksiat itu sudah menunggu. Apa itu? Mengambil barang orang. Al-Quran melarang. Apalagi memukul orang, Al-Quran melarang. Apalagi berzina, Al-Quran melarang. Tapi jasad saya ini punya potensi untuk melakukan itu, tapi ada larangannya. Makanya selalu minta petunjuk. Bukan berarti di Islam itu nggak ada petunjuk. Bukan berarti di Islam itu tidak ada jalan yang lurus. Sama seperti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu rambu-rambu. Ada rambu-rambunya. Bukan berarti bahwasanya kita minta petunjuk jalan yang lurus ini karena tidak ada jalan lurusnya, tidak ada aturannya. Berarti di Islam itu tidak ada jalan lurus, selalu minta petunjuk. Tidak. Kita ini setiap saat makan, tapi setiap saat minta rezeki. Kita ini setiap saat sehat, tapi selalu minta sehat. Jadi bukanlah orang yang tidak berada di dalam petunjuk yang senantiasa minta petunjuk. Tidak, tapi kita yang sudah mendapatkan aturan-aturan main, kemudian yang selalu minta dibimbing kepada petunjuk. Intinya istiqomah. Bang, kita sudah tahu ada lampu merah nih. Ya, silakan. Ini kan mumpung ini kawan-kawan Islam semua ini kan, saya itu cuma pengetahuan saya yang saya penasaran tentang Islam itu, biar hilang rasa penasaran saya ingin bertanya lagi ini bang. Saya pernah dengar gini bang, cuman kalau salah mohon dikoreksi ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat sedetik pun maka robohlah tiang agamamu. Itu ada bang? Kalau memang ada berarti setiap detik itu sholat bang? Atau gimana? Jadi maksudnya gini, waktu-waktu sholat itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Asar, zuhur, ya itu sudah ditentukan. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu ditentukan. Ada ketentuan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sama halnya dia meruntuhkan tiang agama. Karena Islam itu ditegakkan dengan sholat. Orang-orang di luar Islam juga punya sembahan. Orang-orang di luar Islam juga ada ibadah. Orang-orang di luar Islam juga punya syariat, punya hukum-hukum. Tetapi yang membedakan kemudian adalah sholat. Coba Anda lihat. Ketika ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat, mulai Anda menghitung, tetangga-tetangga Anda itu akan keluar dari rumahnya satu-satu. Tak. Menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah, ibadahnya. Dan itu hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Seluruh bumi akan tunduk berserah diri kepada Allah, sujud. Nah, itulah disebut sebagai sholat itu tiang agama. Karena di dunia ini satu-satunya umat yang tidak pernah non-stop sujud beribadah kepada penciptanya hanya umat Islam. Contoh ya, di Papua sholat maghrib, mereka selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu mereka tidak seberapa lama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah di Makassar, kemudian lanjut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Usai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut di Jawa. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai semuanya sujud. Itulah yang disebut tiang agama. Setelah sampai di Mekah, dimulai lagi dan pada ujung sana tuh salat subuh. Berubah lagi sampai ke Makassar, berubah lagi ke Jawa, ke Kalimantan, berubah sampai ke tanah Mekah.
semua sujud menyembah. Itu adalah penggenapan daripada Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seluruh umat manusia akan datang kepada aku, sujud beribadah menyembahku. Dan itu hanya dipraktikkan dalam ajaran agama Islam. Itulah disebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merubuhkan tiang agama. Kalau misalnya orang Papua maghrib sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullah. Tiba saatnya Makassar, tidak sholat, rubuh Makassar, disambut Jakarta, bolong tiangnya yang di Makassar. Itulah yang dimaksud. Makanya di ibadah kami itu Bung semuanya tertata, rapat barisan, lurus menghadap satu titik. Nah, berbeda dengan rumah ibadah lain. Satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini. Dari situ aja sudah kelihatan bahwa tidak ada kesatuan iman di dalam beragama. Sedangkan kami di Islam, kami menyembah kepada yang Maha Esa. Artinya yang Maha Esa itu segala peribadatan, upaya yang dilakukan oleh makhluk hanya menuju kepada satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Oke Bang. Itu yang kami sembah. Ya, demikian, silakan. Ada lagi nih Bang. Kemudian ada katanya setiap kalau ada ajan maka usia bumi ini akan bertambah. Jadi itu maksudnya gimana Bang? Iya. Jadi gini, usia bumi itu bertambah dan usia bumi itu berkurang. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, bertambahnya usia bumi karena bumi itu sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada menuju kepada ketiadaan. Ada stasiun akhir yang ditempuh. Cukup Bang sampai situ bentar, saya potong. Okay. Berarti ada nanti kehancuran bumi ini rupanya Bang? Ya, benar sekali. Tapi nggak ada Bang, di Islam juga nggak ada dijelaskan kayak gitu. Siapa bilang? Karena aku pernah nengok di FYP TikTok ada Ustadz nggak tahu siapa, lupa namanya, dia bilang bumi ini akan tetap ada 7 lapis langit ini kan. Yang hancur iya benar, nanti gunung-gunung kiamat semua meletus segala macam, banjir bandang segala tsunami, tapi bumi ini akan tetap ada katanya gitu. Nggak ada seperti yang dijelaskan bahwa nanti bumi akan pecah, terbentur meteor lah, belaga sama planet lain lah. Itu siapa yang menyampaikan itu? Gimana ya izinnya nyarinya nanti ya, biar bisa kirim ke beranda Bang. Ada Ustadz besar juga. Ustadz? Iya. Masa sih? Iya benar Bang. Sementara Al-Quran menjelaskan banyak ayatnya. Surah Al-Araf ayat 187 jelas menyatakan bahwasanya alam semesta ini, meskipun manusia tidak mengetahui, tetapi alam semesta ini akan dipunahin oleh Allah. Kemudian surah An-Nisa ayat 42 juga diterangkan di sana. Yauma izi dan seterusnya. Bagaimana Allah kemudian menyatakan bahwasanya orang-orang yang ada pada masa itu akan diratakan semuanya dengan satu kejadian. Itu Allah kan dibilang memusnahkan makhluknya di situ maksudnya nggak Bang? Bukan? Ya, termasuk alam ini, termasuk bumi ini juga akan dihancurkan oleh Allah. Itu nggak ada. Semuanya. Itu nggak ada. Di mana penjelasannya kayak gitu bisa disimpulkan? Ada Bang dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah itu jelas sekali loh. Berbicara biar menjawab rasa penasaran saya. Oke. Sama teman-teman Coba kita baca ya surah Al-Qiyamah. Ada nggak yang hafal ayat-ayat pertama? Al-Waqi'ah juga. Apabila bumi diguncangkan gitu saya pernah dengar. Ya itu dia makanya. Ustadz Wafi ditanya sama Bang Juma. Ustadz Wafi. Bagaimana Allah kemudian itu bersumpah dengan adanya hari kiamat.
lalu kemudian bumi ini akan dihancurkan kemudian. Oh, itu dia nu Bang, yang bagus itu di surah Al-Qari'ah ya, yang pendek itu kan jelas tuh Bang. Iya. Al-Qari'ah hari Bentar ya. kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah Anda hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Saat itu ya semua watakunul jibalu kal ihnil mahfuz, semua gunung-gunung akan saling bertabrakan tuh seperti bulu-bulu yang berterbangan nih. Itu lanjut Bang. Nah itu dia makanya. Jadi alam semesta ini Iya, tapi di situ kan nggak ada dituliskan bumi akan dihancurkan, Bang. Gunung-gunung Nah, apa yang tadi kayak itu seperti Sekarang begini. bertebaran. Sekarang ketika kemudian gunung ini terbang seperti kapas, itu kira-kira apa yang terjadi, Bang? Gunung meletus, Bang, kalau dalam logika saya. Ya iya, kalau misalnya bumi ini gunung semua pada meletus, hancur enggak itu? Enggak dong, Bang. Kan kisaran berapa banding berapa bumi dibanding sama gunung-gunung yang ada di dunia ini kan? Ya kalau misalnya semua meteor jatuh menghantam bumi, itu ada Bang dibilang gitu. Lah tadi yang dibacakan itu apa? Saya tidak ada dengar tentang meteor ke bumi tadi, Bang. Loh. Gimana toh? Alam semesta ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Jelas loh itu. Nah ustadznya yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini itu tidak hancur, itu siapa? Apabila kan semua kan ada alurnya sih Bang, gini ya. Mohon maaf ya kalau salah ya. Iya. Pertama manusia hidup ini, baru kemudian ada sangkakala ya kalau nggak salah. Iya. Ditiup semua makhluk, baik tumbuhan, manusia, hewan mati. Kemudian ditiup lagi yang kedua, semua hidup. Kemudian dibangkitkan, baru masuk ke apa tuh namanya? Ada timbang-timbang gitu kalau enggak, itu masih jauh itu. Jadi yang pertama proses yang Anda pahami. Saya penasaran aja Ustadz yang Anda sebutkan itu. Tunggu Bang, kemudian bumi hancur itu di gimana, Bang? surah Yasin itu Bang, di surah Yasin itu loh. Kan nanti ketika sangkakala itu sudah ditiupkan, semuanya akan hancur tuh Bang. Makanya kan nanti ada sempat jeda 40 hari itu gak ada apa-apa. Lalu sangkakala kedua ditiupkan, orang-orang akan bangun semua. Nah, orang-orang kafir itu akan mengatakan begini, ya wa ilana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah itu. Lanjut, Bang. Ya, itu maksudnya kan dibangkitkan di mana, Bang? Kan buminya kan udah hancur. Dari logika saya, makanya saya ambil logikanya juga, ya juga bumi kan nggak bakal hancur berarti. Cuma hancur, Bang. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ya, tetap ada bumi kan, Bang. Dari situ aja yang Abang telaah, coba deh. Abang logika Abang juga sendiri. Bumi diratakan, bumi memuntahkan yang ada di isinya. Bumi berarti masih ada. Ya, begini. Kehidupan setelah kematian itu adalah sudah masuk kepada alam akhirat. Kalau sudah kiamat ya, masuk kepada alam akhirat. Nah, sekarang kalau kita sudah hidup dalam alam akhirat, berarti bukan di bumi ini lagi. Kita Abang sudah meninggalkan. Gimana? Ya itu ada data apa dibilangnya? Ada. Abang tahu itu dari mana? Abang buka di dalam surah Ibrahim ayat 48. Nah, itu. Jadi bagaimana bumi kemudian itu diganti dengan bumi yang baru. Betul. Ada. Bukannya nggak ada. Yang saya herankan itu ada ustadz yang mengatakan bahwasanya bumi ini tak dihancurkan. Gimana Bang? Gimana ya cara
Abang boleh nggak Yawma ikut puluh-puluhan tubaddalul nanti, Abang? ardu ghairal Kontrol juga, ardi Pak. was samawat wa barazulillahil wahidil qahar. Yaitu nggak, pada Bang, hari kita- ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian boleh pula nggak langit. kita, Bang, puluh-puluhan biar nanti kan biar bisa aku kirim ke apa inbox Abang nanti. Iya, silakan. Bang Juma gimana sih? Saya? Tadi kan Bang Pemburu bilangnya kan liatnya di TikTok. Bisa aja udah dipotong Bang, udah diedit. Enggak ya, makanya biar nanti jelaskan biar bisa saya kirim. Saya Iya, silakan. Jadi benar ya, surah Ibrahim 48 yang mengatakan itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jadi adanya penggantian bumi baru terhadap bumi lama. Begitu juga langit. Wassamawatu wa barazulillahil wahidin qahar. Nah, itu dia. Jadi setelah itu terjadi, manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. baru kan dari alur yang tadi saya bilang lah, Bang. Dari tadi hari pembangkitan yang Abang katakan, berarti nanti yang dimasukkan surga itu nanti kan, Bang? Berarti sekarang surganya itu udah ada tuh belum? Surga itu sudah dicipta, bukan hal yang baru. Surga itu sudah diciptakan oleh Allah. Alam itu sudah dicipta oleh Allah. Makanya dimaksudkan kehidupan kita ini di padang mahsyar nanti, begitu kita bangkit, kita dibangkitkan di bumi yang baru, langit yang baru. Tapi Lalu ada kemudian lalu berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kita akan dihakimi. Setelah kita dihakimi, kita akan mendatangi neraka. Ya, baru kemudian dibagi kan, masuk surga. Ada ke neraka, ada ke surga. Berarti kan ada alurnya, Bang. Kayak Ya memang. yang dari saya tangkap apa ya? Kalau yang Islam Nabi Muhammad naik turun tuh apa ya namanya? Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj, dia katanya mendapat gambaran gitu kan. Gambaran surga, gambaran neraka, gambaran ini. Itu juga nggak dijelaskan kalau dia melihat langsung di situ. Karena di situ kan. Nah, tadi saya menjelaskan loh padahal bahwasanya orang-orang yang kemudian diberi petunjuk oleh Allah, mereka bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Dia tidak Tapi itu melihat hanya- secara langsung loh, Bang. Itu di situ yang aku baca kemarin, dianya dapat kayak entahnya. Tapi itu nyata bagi beliau. Surga itu nyata bagi beliau. Ya itu, saya dari logika saya salah nggak ini ya? Saya nganggapnya berarti mungkin beliau seperti ada suara teriak-teriak, terus berarti ini yang dinamakan neraka karena dikasih tahu kan, dia juga nggak mungkin salah. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah, Lafadznya hanya itu beliau yang tahu. jelas, Bang. Lafadznya di Sahih Bukhari itu kan jelas. Ittola'tu Jelas. fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tola'tu fin Cerminannya nar kita nggak tahu. fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku ditampakkan kepadaku surga dan aku lihat di dalamnya itu kebanyakan orang fakir. Kalau di neraka kebanyakan orang perempuan. Itu, Bang, maksud aku yang harus aku penasaran ya. Dilihat bahwa di dalamnya kebanyakan orang fakir katanya kan. Sedangkan itu kan alurnya itu ada nanti setelah hari pembangkitan, kemudian baru penimbangan amal baik buruk dimasukkan ke neraka, ke surga. Kok di dalamnya itu udah ada orang fakir kebanyakan? Berarti kan di situ beliau cuma melihat gambaran, nanti bahwasannya seperti itu. Bukankah seperti itu? Gimana sih, Bang? Jadi gini, yang memperlihatkan surga itu kan Allah. Iya. Nah, sekarang bagi Allah, apakah harus menunggu waktu untuk memasukkan orang itu ke dalam surga dan memasukkan orang itu neraka? Apakah Allah kemudian menunggu waktu untuk mengetahui siapa yang di surga, siapa yang di neraka? Bukankah seperti itu memang, Bang? Kan alurnya peniupan, pembangkitan, Iya, kemudian tahu. penimbang amal. Iya, tahu. Tapi sekarang gini, apakah Allah tahu bahwa si fulan yang di neraka dan si fulan yang akan di surga? Tahu nggak Allah? Tahu. Tahu. Nah, pengetahuan yang muncul kemudian
yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW itu penglihatan oleh dirinya sendiri atau Allah yang memperlihatkan itu? Allah yang memperlihatkan. Iya sudah, berarti sudah terjawab kan? Iya, maksudnya tadi berarti Nabi Muhammad itu ya bisa dibilang melihat secara langsung, tapi di masa depan gimana ya, logika saya dia itu cuma melihat gambaran nantinya, bukan gambaran saat ini. Bahasannya udah ada fakir miskin di dalamnya kebanyakan yang dibilang itu kan. Tidak, maksudnya gini, tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara dan Anda mengakui penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah adalah penglihatan yang Allah berikan kepada dia. Betul atau tidak? Iya. Betul. Berarti itu adalah fakta adanya. Gini loh Bang, pertanyaan saya tuh sekarang udah ada atau belum yang dibilang fakir miskin itu? Kalau hitungan kita manusia belum ada. Kan tadi yang kita yang saya katakan tadi kan Allah tidak menunggu waktu untuk mengetahui siapa surga siapa neraka. Iya, itu berarti kan pemberitahuan Allah. Iya. Jadi yang dilihat Nabi Muhammad itu udah dilihat atau belum Bang? Itu Allah sudah lihat. Nabi Muhammad Bang yang saya tahu. Nabi Muhammad melihatnya kan Allah yang memperlihatkan penglihatan Allah. Bukan sudah lihat kan Bang, ibaratnya Abang. Itu hitungan ada Nabi Muhammad, Anda hitung ke penghitungan Allah. Sekarang permasalahannya Allah yang memperlihatkan hitungannya Allah. Iya. Bahwa yang iya, ini kan pihak kedua. Maafnya gitu ya. Ibaratnya Abang dikasih tahu di Jakarta banjirnya seperti ini, saudara Abang cerita ke Abang gitu kan. Makanya Abang bisa tahu, oh di Jakarta banjir segini, bisa menyampaikan. Berarti kan pihak beliau ini tidak melihat secara langsung. Gini aja deh, gini aja. Cuma pemberian penglihatan dari Allah. Oke. Gini aja, ngerti enggak kalau saya jelaskan begini? Akan terjadi kebakaran misalnya di mana bagus ya? Di Amerika. Terjadi bulan depan. Bagi Allah itu sudah nyata enggak? Bagi Allah belum nyata. Kalau misalnya yang ini yang nyampaikan siapa? Ini kejadian 3 bulan ke depan sesuatu terjadi di Amerika, yaitu kebakaran ibu kota negara. Bagi pencipta kita itu sesuatu yang sudah mutlak ada enggak? Belum. Loh, ini yang nyampaikan. Berarti Allah terkungkung dengan waktu juga? Bukan, maksudnya ini yang menyampaikan 3 bulan nanti akan terjadi kebakaran itu siapa? Saya yang sedang bertanya kepada saudara. Bagi Allah, bagi Tuhan, hal itu terjadi 3 bulan ke depan kebakaran di Amerika itu adalah sesuatu yang dia tunggu atau sudah mutlak terjadi bagi dirinya? Kalau yang mengucapkan itu tadi manusia, ya Allah sudah mutlak, cuman kemutlakan ketetapannya kebakaran atau tidaknya. Berarti bagi Allah 3 bulan ke depan Allah sudah tahu itu terjadi kan? Kalau sudah tahu, iya. Cuman berarti pengetahuan Allah adalah meliputi tentang kejadian itu kan? Iya, tapi kan saya tanya. Jangan tapi-tapian dulu Bang. Jangan tapi-tapian dulu. Tolong dengarkan saya dulu supaya Anda paham. Berarti pengetahuan Allah, kejadian kebakaran itu sudah mutlak ada kan? Nyatakan bagi Allah itu terjadi? Bagi Allah, ya Allah tahu kebakaran atau tidaknya, Allah tahu. Allah tahu semua aspek akan kejadian itu. Seperti apa kejadiannya, siapa yang terbakar, siapa yang lari di dalamnya, siapa yang rugi di situ. Allah tahu kan? Iya. Kejadian itulah yang diperlihatkan kepada seseorang yang belum terjadi. Maka dia mengatakan, aku melihat Amerika loh 3 bulan ke depan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Tuhan yang memperlihatkan itu kepada si orang ini, apakah itu betul atau tidak? Oh iya, betul. Betul. Berarti Anda paham? Iya, paham Bang. Yang saya maksudkan, ini kan Nabi Muhammad melalui penglihatan Allah, ya kan? Ya. Berarti sesuatu yang sudah terjadi bagi Allah. Sesuatu yang terjadi. Tapi hitungan manusia harus mundur dulu, menunggu detik demi detik, menjadi menit, menjadi jam, menjadi hari, menjadi minggu.
Tapi bagi Allah tidak. Iya, kemudian yang saya tanya, jadi neraka sama surga itu udah ada atau belum? Karena kan yang diceritakan abang tadi. Seingat saya, perasaan saya sudah bilang tadi ada loh. Iya kan, karena ya itu tadi makanya saya sanggah. Abang bilang ada, tapi kan itu penglihatan Allah untuk ketetapan yang akan datang. Neraka itu adalah alam gaib. Yang tahu alam gaib itu hanya Allah. Alimul ghaibi wasyahada. Iya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang Ketika tahu kan. pengetahuan Allah itu diberikan sedikit kepada manusia pilihannya, maka manusia itu bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki manusia yang dipilihnya untuk ia ketahui. Bang, abang maksudnya ngerti nggak sih sama pertanyaan saya? Pelan-pelan ya saya bilang. Tadi penglihatannya, Allah melihatkan penglihatannya ke Nabi Muhammad. Bahwasannya di dalam surga kebanyakan fakir miskin. Iya. Nah, itu penglihatan yang jauh di depan sana. Yang Nabi Muhammad sendiri juga melalui penglihatan Allah tadi. Berarti kan pada saat ini mengikuti alur. Tadi hari kebangkitan, hari apa, kemudian timbang amal baik, amal buruk, baru kemudian masuk ke surga atau neraka. Berarti kan hari ke depannya. Dan kutanya, jadi surga atau neraka udah ada atau belum? Abang bilang, itu alam gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi abang bilang udah ada. Jadi abang udah tahu apa hanya Allah yang tahu? Surga dan neraka itu sudah ada. Dia itu bukan ciptaan baru. Sudah ada surga neraka itu. Allah sudah menciptakan itu. Abang tahu dari mana? Loh, bagaimana saya tidak mengetahui sedangkan Rasulullah Muhammad SAW diperlihatkan? Iya, Nabi Muhammad diperlihatkan itu kan udah ada fakir miskin di dalamnya. Dan terus maksudnya anda neraka itu nanti belum dicipta gitu? Kan abang percaya karena Nabi Muhammad sudah diperlihatkan. Al-Quranul Karim mengatakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Neraka sudah disiapkan. Ya. Kalau sudah disiapkan itu artinya ada atau belum ada? Iya, udah disiapkan. Oke. Nah, itu berarti sudah ada kan? Belum. Loh, bagi manusia ini belum ada isinya. Iya, karena belum masa penghakiman. Iya. Yang Rasulullah Muhammad lihat itu adalah penglihatan yang Allah perlihatkan dengan keadaan sama dengan banjir yang tadi, ya Allah. Iya, Sekarang ketika Anda tanya ke saya, apakah kebakaran itu sudah terjadi? Belum, Ya, karena makanya hitungan kita. belum, Tapi hitungan Allah itu sudah terjadi. Itu sudah di dalam skenario Allah. Tapi hitungan manusia itu belum terjadi. Manusia baru digiring ke sana. Tapi ending dari semua itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sudah disediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti sudah ada. Neraka sudah disediakan juga. Takun narlati uiddat lil kafir. Iya, silakan. Ya, uiddat lil kafirin yang dibacakan Bang Zuma itu bahwa surga dan neraka telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Itu keterangan dari Nabi Muhammad ada, Bang. Dan itu hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi juga. Lamma khalaqallahu al-jannata wan naro arsala Jibril ilal jannah. Tatkala Allah telah selesai menciptakan jannah, surga, wan naro dan neraka, lantas Allah mengutus Jibril, faqala unzur. Jibril, lihatlah ilaiha kepada surga dan neraka itu, wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan, siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka nanti. Jadi hadis ini adalah hadis hasan, sahih. Jadi ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan penciptaan surga dan neraka, Allah memerintahkan Jibril untuk melihat nanti bahwa
Ingat-ingat Jibril, ini surga ini bagi orang yang taat, kalau neraka bagi orang yang kafir. Itu loh Bang, itu ada hadisnya Bang. Lanjut Bang Zuma. Iya. Sebenarnya saya jadi cuma Izin Bang Zuma. Iya. Pemburu setan, kamu sudah dapat Bang, poinnya? izin bentar Bang. Enggak, kamu sudah dapat ini poinnya yang disampaikan Bang Razuma. Sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan poin saya sendiri Bang, boleh? Iya, apakah yang dipaparkan oleh Bang Zuma kamu sudah menyerapnya dan menjadikan satu pemahaman pada Sudah, Bang. pemikiranmu? Sudah. Baik, Tapi sudah cukup. Dia mau biarin menyampaikan, Bang Juma aja dia tidur mau aja. menyampaikan ininya, dia mau menyampaikan kenapa dia membantah saya dari tadi. Silakan. Bukan Bang, saya ingin dengar jawaban simpelnya tuh gini aja sih sebenarnya Bang. Surga itu udah ada, buktinya apa? Buktinya cuma gini, Nabi Adam diturunkan sama Allah itu dari mana? Dari surga. Bagi saya, begitu saya sudah cukup Bang. Terima kasih. Kalau neraka? Neraka kan Nabi apa? Namanya Iblis diciptakan dari api neraka. Iblis. Tuh kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata siapa Kata Iblis siapa lagi? diciptakan di neraka? Nggak, tadi kan saya cuma nanya surga, itu kan pendapat saya. Iya kan betul Bang Zuma. Akhirnya Bang Zuma nanya nerakanya gimana? Ayo, kabarnya gimana nerakanya itu? Soalnya surga neraka itu dua perkara yang diciptakan bareng oleh Allah gitu loh. Ya kalau nerakanya mungkin kayak Bang Juma tadi, cuma Allah yang tahu alam gaib. Gimana sih? berarti gini loh saudara saya, di Kristen itu kan tidak percaya kalau Adam itu dicipta di surga. Tapi kalau Anda Kristen yang percaya, ya itu satu kemajuan kan gitu ya. Cuman yang Anda pertanyakan tadi kan terkait surga yang dilihat oleh Rasulullah. Kan itu yang Dinda Ali, itu yang saudara pertanyakan. Berarti bagaimana dengan surga? Apakah sudah ada orang di neraka? Kan itu. Apakah sudah ada orang di surga? Kalau bicara mengenai Adam, Adam kan diusir, berarti dia nggak ada lagi. Nah sekarang yang bermasalah adalah apakah sudah ada orang di surga? Apakah sudah ada orang di neraka? Itu kan yang saudara saya sampaikan. Makanya saya katakan bahwa itu penglihatan yang terdapat pada diri Rasulullah adalah Allah yang membukakan tabir itu. Ya, yang saya dapat ya Tadi itu. pertanyaannya Mas Pemburu itu mengarah kepada dua, makanya Bang Zuma tadi kan memberikan perincian. Kalau surga nerakanya itu sudah ada, tapi kalau gambaran yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad tentang tersiksanya orang-orang yang perempuan di neraka, kemudian di surga ada banyak orang fakir, itu gambaran nanti. Tapi kalau surga nerakanya ada gitu loh, itu kan sudah jelas dari Bang Zuma tadi itu. Iya, saya juga nangkap gitu, bahwa Allah juga bakal tahu berapa orang nanti di surga, berapa orang di neraka. Ketetapannya Allah udah tahu siapa aja yang di surga, siapa aja yang di neraka. Cuman kan sebagai kita manusia berarti kan sekarang belum ada umat yang cuma Allah udah tahu gitu. Ini kalau dengar-dengar suaranya nih, Anda itu cocoknya menjadi Islam loh. Yang bener Bang, awak ambil dari logika aja. Iya, suaramu itu kayak cerminkan seorang Muslim. Cocok maksudku di Islam. Suaramu lembut, jadi cocoknya di Islam. Kamu udah mancing-mancing buat apa ya? Iya, aku serius loh, serius. Karena biasanya orang kasar itu karena karakter itu dipengaruhi oleh makanan. Ya, Di antaranya. Ngerasa kayak hidup ini yang penting berjalan baik dan percaya semua agama juga kebaikan, bukan berarti harus. Kalau Anda percaya semua agama, berarti Anda percaya ada banyak Tuhan. Enggak, aku percaya cuma siapa sih pencipta. Kadang nyari tapi kayak udahlah, dia yang diciptakan siapa. Kayak logika saya ambil dari pelajaran-pelajaran saya, misalnya simpelnya penemu gunting, nyiptai gunting kan pasti tetap ada satu orang. Ya mungkin di dunia ini gitu juga, nggak tahu lah. Saya kasih logika Bang ya. Rumah saya punya rumah nih Bang.
Otomatis orang yang paling paham kepada rumah itu kan saya. Tidak mungkin teman-teman saya, betul? Betul. Nah, karena itu rumah saya, Bang. Gitu. Saya membuat robot. Pasti yang lebih paham bagaimana alur menjalankan robot itu saya, bukan orang yang sama sekali gak pernah menyentuh robot saya, betul? Betul. Nah, semua kitab suci mengaku bahwa Tuhannya lah pencipta langit dan bumi ini. Bible ngaku Tuhannya yang menciptakan langit bumi. Quran ngaku. Perjanjian lama ngaku. Semuanya mengaku. Tapi cuma hanya satu Tuhan, Bang. Hanya satu kitab suci yang bisa menjelaskan bagaimana ciptaannya. Abang pernah dengar nggak Taurat dan Sains? Taurat dan Sains. Ada kitab Taurat dibandingkan oleh para ilmuwan dengan sains. Ada nggak? Pernah nggak dengar? Mohon maaf, nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Saya cuma mempelajari Bible sains. atau Bible lah, Bible dan sains ada nggak? Pernah nggak ada ilmuwan sains? Pernah dengar. Ya, siapa? Kalau itu nggak terlalu ingat saya, Bang. Cuman saya pernah sekilas-sekilas. Oke, cakep. Sekarang Al-Quran dan sains. Pernah dengar? Pernah, Bang. Nah, teori Big Bang ketika dibenarkan oleh para pakar sains menggunakan Al-Quran. Kemudian teori penciptaan langit, bahwa dulu langit dan bumi ini bersatu seperti asap, itu dibenarkan oleh para pakar sains dan tertulis di Al-Quran. Boleh semua Tuhan mengaku dialah sang pencipta, tapi hanya Al-Quran yang semakin hari bisa membuktikan bagaimana ciptaannya. Jadi kalau saya punya rumah, maka saya lebih paham mengenai rumah saya, maka sesungguhnya sang pencipta lebih paham bagaimana terhadap ciptaannya. Hanya Al-Quran, Bang, yang bisa menjelaskan secara detail tentang penciptaan langit, bumi, gunung, manusia. Kitab lain lewat, Bang. Sekian. Tapi Bang, boleh nggak nyangkut yang tadi? Kan tadi waktu nanya neraka tadi, terus kan saya sampaikan iblis terbuat dari api neraka. Terus Abang bilang bukan, jadi apa Bang? Tercipta dari apa? Minnaris samum, dari api yang membara. Tapi kan pernah dengar lu Bang, riwayat jin pertama. Ada namanya siapa? Samum apa Samun atau siapa itu? Samun. Nama jin Samun itu Cahyono Samun. nggak ada. Nggak Iya ada. Samum, ayah jin Bang, ayah jin. Ayahnya jin, bukan Samum, Bang. Bukan. Coba Abang di mana? Boleh aku searching dulu ya. Iblis itu nama aslinya Al-Harith. Ayahnya ini ketuanya yang paling tua itu. Namanya Al-Harith. Izin, ini Ibnu Abbas RA meriwayatkan jin pertama yang diciptakan oleh Allah SWT bernama Samum. Ia adalah ayah jin tercipta dari nyala api neraka. Itu riwayat Israiliyat, Bang. Itu gak diterima oleh para ulama. Yang riwayat muktabar yang dipakai di tafsir-tafsir itu namanya Al-Harith. Kemudian diganti menjadi iblis dari kata ablasa yublisu, yang artinya menyerah dari rahmat Allah karena dia tidak mau disuruh sujud kepada Adam. Itu, Bang. Nah, iblis setelah turun ke bumi namanya alkohol. Jadi iblis nanti kan masuk. Makanya Palen kalau masuk ke gereja dia tidak enak kalau Palen tidak mabuk dulu. Iya Bang, dia tadi typing Bang, katanya pengecut kau Juma katanya tadi Bang, si Palen. Makanya di gereja itu kalau ibadah harus ada alkohol. Palen, jawab tuh Palen. Minum alkohol, akhirnya almarhum. Mantap tuh, mau untuk kamu itu mantap tuh. Surga, kamu tuh surga. Iyalah. Kita dijanji surga mau kayak mana? Ente dijanji surga enggak? Kamu itu. Nah, sekarang Yesus menjanjikan surga enggak bagi penyembahnya? Saya tanya kembali kepada kamu. Loh, saya tanya dulu.
kalau di kita, Saya kalau di, penganut Yesus, kok kamu tanya sama saya? yo, saya tanya, Salah makanya kamu. kalau Anda mengaku penganut Yesus, mana jaminan surga bagi penyembahnya Yesus? Kami tahu, itu ada di kami. Bukan Mana dengan mana Anda. dalilnya? Mana dalilnya bahwa Kita penyembah tidak buka Yesus dalil. dijamin surga oleh Kami- Yesus? Mana? Kami tidak mengenal dalil. Sorry. Mengenal dalil. kamu. Sementara Yesus mengenal dalil. Yesus mengatakan, Yesus mengenal dalil. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa Sekarang yang saya tanya diperintahkan untuk Sekarang aku saya tanya dalilkan dan aku sampaikan. Dalil mana yang menunjukkan Muhammad mengatakan dalil? Aduh, parah. Yesus itu melakukan suatu tindakan berdasarkan dalil. Kalau Nah, Muhammad sekarang- gimana? Saya tanya sekarang sekarang Anda bicara nama menyembah Yesus, mana jaminan Yesusnya masuk surga kepada penyembahnya? Mana? Tunjukkan dulu dong. Mana? Tunjukkan saya, tunjukkan. Dia kurasa lagi ngoceh-ngoceh bang, dia gak tahu kalau di mute bang. Tunjukkan saya. Pendeta dia tapi. Palet. Bukan pengusaha alkohol. Nah, sekarang saya tanya. Palet. Kamu bicara Yesus, 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 Yesus. Kamu bukan Terus? penganut Yesus. Loh, kenapa rupanya kalau saya baca Yesus? Sekarang coba kamu bicara Muhammad. Oke, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Yesus juga begitu, Siapa yang mengatakan bahwa Kristen Siapa yang itu di kafir? neraka. Ya sama. Sekarang saya tanya siapa yang kafir? Antara ajaran Yesus dan ajaran Muhammad tentang orang kafir sama-sama di Kafir. neraka. Saya tanya sekarang siapa yang kafir? Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh Anda. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang kafir. Gimana tuh? Anda belum tentu sunat. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak Kita tidak bersunat, bicara Injil atau Al-Quran. orang Tutup yang tidak Al-Quran. bersunat Kalau adalah orang kafir. berani, tutup Al-Quranmu. Saya tutup. Oke, saya tutup Al-Quran. Oke. Anda tutup apa? Tutup hidung. Tutup otak. Kalau Anda itu tutup otak atau tutup usia. Sedangkan ada Bible yang menolong Anda tidak bisa lawan saya. Apalagi Anda tidak ada Bible. Aduh, parah ini alkohol. Ayo, saudara Palen. Dia goceh-goceh, gak tahu dia di mute. Goceh-goceh dia tuh pasti. Ayo Palen. Buka Tutup Palen, kita. kamu tuh di mute ya Allah. kuota nggak tahu main TikTok lah dia. Palen buka. Datang kesurupan. Palen. Apa alang-alang ini bang? Palen. Kaget kau kan? Kaget. Belum itu Yesus yang ngusir kau udah kaget. Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, Palen, kau pembuat kejahatan, Palen. Nah, tuh Yesus yang mengatakan itu. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Enyahlah kau, Palen, kau pembuat kejahatan. Nomor yang dia ngomongin nomor. Ya, emang nomor. Emangnya apa? Kau mau curi-curi kata ayat dari Al-Quran? Nggak malu. Bukan ayat bro. Apa? Pasal? Surga di tempatmu. Surga. Masa? Saya turun. Nomor celana. Gak perlu. Kabur dia. Apa orang ini? Hiburan iklan saja. Saya telepon tadi dia, yuk masuk jadi iklan. Iklan. Alpalen. Alang-alang. Aduh. Nah ini marga. Oke. Marga Pasar Ibu, selamat malam, agama apa?
Masa ribu. Oke. Lanjut pemburu setan. Maksudnya banyak kali pertanyaan penasaran saya. Jadi nggak enak sama yang di bawah. Udah kena bacotin. Nggak apa-apa bang. Gini bang, baru iblis atau jin terbuat dari api, kemudian ntar kan akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka juga api yang bergejolak gitu. Api dibakar di api tuh gimana tuh bang? Coba dekat di sini. Coba bertanya di sini. Saya terbuat dari tanah. Saya dilempar sama tanah. Sakit nggak? Gini bang, kulit tangan kita kalau nampar kulit pipi abang sakit nggak bang? Sama-sama kulit tuh bang. Ya itu makanya untung dekat, enggak jauh dari Nah, saya. ya itu udah sama. Iya, iya itu logikanya kan bang. Tapi kan kalau dari gini juga jin tinggalnya dilempar di bumi ini tinggalnya di lautan karena mau menandingi apa arsinya Allah. Dianya terbuat dari api tapi tinggalnya di air. Logika saya gimana gitu bang? Penjelasan. Loh, justru ada air di bawah lautan, dasar laut. Tidak masalah, tidak mati tuh, tidak padam airnya, apinya. Sekarang gini aja deh, Anda tabrak dengan sesama kepala manusia jarak 1 kilometer larinya start. Gimana tuh? Iya paham. Iya. Iya juga ya. Anda mundur, dia mundur jarak 1 kilo, habis itu lari kecepatan 100. Gebak! Kepala dengan kepala, sama-sama batok kepala. Hancur Tapi dah. kan tadi awalnya logika saya gini bang. Misalnya api lilin kita tambah sama api kompor kan apinya makin besar bukan apinya jadi gitu tadi. Iya, itu kan api. Ini jin ini makhluk, dia bisa rasakan. Iya. Api sama api mah nggak apa dengan kepala. Iyalah, kalau kepala dengan kepala itu bahaya. Ini abang pemburu ini Kristen beneran kah? Saya lah tahu agama. Ya Kristen beneran Anda? Dibilang Kristen ya enggak, dibilang Hindu enggak, Buddha enggak. Karena KTP-nya apa? secara Tertulis logika. apa di KTP-nya? Nah, di KTP-nya Melati. Kristen ya bang? Di KTP-nya bang? Kalau dari apa bang KTP apa namanya keturunan? Iya apa? Gak ada KTP keturunan bang. Ustaz Raffi nanya KTP-nya apa bang? Keturunan. Tertulis apa gitu loh? Di KTP-nya Islam apa Kristen? Konghucu bang. Masa tertulis Konghucu di KTP? Beneran? Entah. Ah nggak mungkin. Orang aneh uji loh. Tianzu itu siapa? Katanya Konghucu. Tianzu itu siapa? Ya kan bohong kan, ketahuan Anda bohong. Kalau ada orang Konghucu Gue kasih juga tahu. mau nguji. Nama kecilnya Tom Samcong siapa? Saya nggak pernah apa bang. Tom and Jerry gitu. Cuma nggak pernah dengar itu. Konghucu itu ada 2 golongan besar di Indonesia. Siapa aja tuh bang? Golok apa bang? Konghucu itu memiliki 2 organisasi besar di Indonesia. Coba sebutkan. Bom dan Rudi Yohanes. Ada kelompok apa ya? Ujing sama Sisu. Ujing Sisu. Astagfirullahaladzim. Enak kalau jawab gitu bang. Yang satu Ajinomoto, yang satu Masako gitu. Tapi Susah jawabnya lama banget benar. jujur. Jeda menjawabnya lama betul. Apa di searching dulu? Iya susah banget jawab jujur. Siapa guru yang ngajarin Wing Chun? Nggak tahu bang. Bom. Tahu.
Ngajari Terus sambil oke, makan pepaya. Iya, saya karena tinggal di mayoritas Islam jadi saya sering-sering dengar juga. Saya penasaran saya. Jadi kalau Anda kayak orang saya Konghucu pasti tahu tuh. Saya tanya, Wan Kong itu dewa apa? nggak tahu Bang karena saya kan Ya kan. Dewa cinta. paling Islam itu di KTP-nya Islam kayaknya ini. Wan Kong itu dewa apa? Nggak tahu. saya tinggal sama nenek Bang. Nenek saya kan Yeay. Agama Dari bukan tadi ditanya muter-muter. kita tanya itu agamanya bukan neneknya. Neneknya mah serah lah. Mungkin tadinya Islam, terus keluar dari Islam. Nggak apa-apa, bilang aja, jujur aja Bang, nggak masalah pun. Saya udah greget ya. Karena suaranya itu kayak suara orang-orang Islam gitu. Iya, dari awal saya curiga dia orang Islam beda ya sama orang. Oh iya, beda-beda. Tapi logatnya logat Sumatera Bang Juma. Iya, memang orang Sumatera. Neneknya bisa silat. Logat Batak kamu ini. Kores Jarang-jarang ada kadang-kadang orang kau. Batak, Oh iya. Ya beragama. jangan gitulah Bang, nenek saya udah tua. Ya orang tadi kamu di luar bawa nenek. Ya kan bawa Makanya kalau ditanya agamanya apa, jawab aja. nenek saya kan jago salto. Agamanya. Kurang ajar. Dia sendiri yang bilang neneknya sendiri anak duraka. Entah, tadi dia ngelarang orang. Kamu dari mana ini di Sumatera? Saya Sumatera orang apa Bang? Bukan baru. Orang Riau. Iya. Jarang-jarang ada orang Riau yang Konghucu, baik pribumi maupun pendatang. Gimana Bang? Jarang-jarang beragama Konghucu. enggak, bukan Konghucu dia, bohong dia. Ngarang dia tuh ngarang. Bohong dia. Islam itu yang saya yakini kayaknya Islam itu. Bohong dia. Dia ditanya yang dasar-dasar Konghucu aja nggak tahu kok. Bohong itu. Jadi tahu Bang Wujing sama Sisu, kitab suci kelima sama kitab yang keempat. Ada berapa kitab Konghucu? Ada berapa dibagi dua kelompok itu Bang? Iya, berapa? Apa aja? Ya itu tadi Wujing, Sisu. Wujing ada berapa? Wujing ada, bentar saya ingat-ingat ya. Wujing. Googling. Ketahuan. Jing, Nggak usah Pak bohong Jing, dah. Ketahuan lu. Tante Jing, Pak Jing, 5 Jing, Wanjing. Lah ganti dulu. Ryan Samosir, selamat malam. Agama apa Ryan? Ketahuan lu. Agama apa Ryan? Iya Kak. Agama apa Bang? Alhamdulillah Islam Kak, Islam ya. Alhamdulillah. Gak baca stiker ya. Padahal aku udah bikin stiker. Kristen aja yang naik. Aduh. Udah bikin padahal udah bikin tuh. Tahu gitu, Kristen aja yang naik tahu. Oke, memburu setan agamamu apa? Susah banget ditanya. Ini sebenarnya kalau nama akun Anda itu cerminan dari pekerjaan Anda nggak di sini. Anda harusnya di Komalnya Oten. Setan semua tuh di sana. Ini di bawah banyak setan nih Bang. Jaga sendal. Jangan kayak gitulah. Coba pemburu setan, terusin gua ya kalau lu ngerti. Nanyi Wangji cuci. Hey, Bang Juma lagi live. Parah nih. Kores, Bang Juma live. Copyright. Enggak apa-apa kalau kayak gitu nggak masalah. Itu lagu Meteor Garden di bawah dia si Tau Mingse. Tolong minggir setan. Gini, pemburu saya mau tanya sama kamu. Sang Yuan itu termasuk kegiatan apa? Kemudian termasuk kegiatan apa itu Bang? Silat. Kegiatan apa itu Sang Yuan? Apa tuh Bang? Lah kok malah nanya, kata kamu Konghucu. Masa abang aja yang boleh nanya, kan boleh nanya juga. Lihat tadi kamu sudah nanya di sini sama guru abang kami. 80% yang kamu bawa semuanya pertanyaan. Oh iya, mohon izin Komandan. Jadi yang namanya Sang Yuan itu kegiatan apa itu? Kang Yuan adalah yang penting bukan kegiatan perdagangan. Ya ampun ya Karim. Kayaknya Kristen kayaknya malu dia. Malu ngaku Kristen, takut ditanya.
Kristen yang tidak Kristen. Kamu kalau nggak ada Bang Zuma saya lidah. Kenapa malu? Ini karena ajarannya banyak yang nggak logika. Bagaimana kamu bisa memahami konteks kegiatan itu atau agama itu tidak logika, sedangkan sementara kamu tidak mengenali apa bentuk dari kegiatan tersebut? Bagaimana berdasar kamu bisa memahami itu logika atau tidak? Dari apa bang dasar-dasarnya? Loh tadi kamu satu pertanyaan saja kamu tidak tahu kegiatan Song Yuan itu apa. Dari mana kamu tahu bisa itu logika atau tidak? Bang Juma jawab Bang Juma. Makanya ayo ikut saya. Asyhadu Geting. Asyhadu. Serius lah. Tapi kan belum ini bang, belum wudu, belum apa. Emang boleh? Boleh. Syahadat ya. Tapi saya gini bang, kalau kita pernah ngucap asyhadu Allah itu kan sampai ibaratnya kayak gimana ya? Pernah ngucap lah gitu, itu udah termasuk belum? Kalau Anda tidak melaksanakan perintah-perintah berarti bersaksi dusta namanya. Iya juga ya. Ya makanya begitu Anda bersyahadat wajib hukumnya melakukan aturannya. Mau enggak? Masa bersyahadat di depan salib ini? Ya nggak apa-apa. Tinggal balik aja salibnya, sudah bukan salib lagi. Kepalanya di bawah. Tinggal diturunkan aja. Salibnya lagi ya. Salibnya kepalanya di bawah kasih. Kasihan nah pening kepala dia bang. Ya astagfirullahaladzim. Enggak, aku gimana tentang yang tadi bang, mau nge-share yang video Ustadz tadi tentang bumi nggak hancur tadi, gimana caranya? Itu ya, Ustadz yang agak gemuk pakai kacamata itu tah? Lupa, sumpah nggak ingat kalau bukan itu. Ini bukan Buya siapa namanya? Buya Syakur. Iya, Tangkur siapa? Syakur bang, Syakur. Oh, Syakur. Iya, bukan dia. Coba aku minta waktu bentar ya bang, ku cari di HP satu Bukan. lagi. Di TikTok itu ada bang, ada Ustadz pakai kacamata agak gemuk. Dia itu ingkarus sunnah, tidak mau sama hadis dia. Jadi dia itu pakainya Quran aja. Dia itu kadang bahas Nabi Adam itu sebenarnya turun ke bumi apa sudah di bumi, gitu itu yang dibahas. Ya, ingkarus sunnah, temennya Edis. Ustadz Wafi, suara anak kecil beresiko kena permanen. Asyhadu Allah. Udah enggak Kok dia lagi naik. nih pemburu setan nih. Warga Pasar Ibu, selamat malam. Agama apa? Bentar. Pendengar Agama apa bang? Islam. Kenapa minta naik bang? Apa yang mau bentar pemburu setan? Pasar Ibu itu memang ada yang Islam. Ada bang. Pasar 4? Ada bang. Pajak itu bang. Pajak di Medan. Jangan kan Pasar Ibu, Pasar 4 bang. Pasar Bapak juga ada. Oh gitu. Ya. Pasar Bapak, Pasar Nenek. Oke. Pasien selanjutnya Kristen. Nasution ya kak ya, Nasution baru. Mungkin lah, bang pemburu setan, saya pengen nanya ke kamu. Pasar Gope, iya ada juga Pasar Gope. Halo, pemburu setan.
Malah Lagi pura-pura. jaringannya Ustaz. Yuk coba typing di bawah agamanya yang Kristen. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Padahal banyak Islam yang minta naik. Yang Kristen typing di bawah. Agamanya yang Kristen typing dulu. Lagi wudhu dia mungkin. Nah yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agama Kristen. Saya Kak Kristen. Ryan, bukannya kamu tadi ngaku Islam? Baluap. Pemburu setan. Hai pemburu setan. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Typing di bawah agamanya Kristen. Bunda, tadi yang namanya Buas itu kan pendeta yang debat sama Bang Zuma beberapa kali itu kan? Iya. Iya, yang kemarin. Itu kok sama teman-teman netizen di bawah kok dipanggil Ustadz gitu. Gara-gara semalam dipanggil sama teman-teman Ustaz. Ustadz Buas katanya teman-teman. Ih, gawat ya. Itu Budi Semoga Asali kan aja, dia. semoga jadi Ustadz aja biar malaf gitu. Itu pendeta Budi Asali kan tadi? Iya, betul. Iya. Oh, makanya kok suaranya kayak kenal. Itu suaranya. Biar jadi ustadz ya. Ayo Ten, pasien selanjutnya silakan naik typing di bawah. Pemburu setan gimana? Gimana pemburu setan? Mau berubah jadi pemburu hidayah? Typing di bawah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik typing di bawah agamanya typing agama bukan naik agama typing di bawah. Bang Juma enak kali ngemilnya sambil ngopi Bang. Kedengaran itu? Kedengeran lah. Emangnya aku tungkian Bang? Oh gitu, sorry. Kalau hotel tadi ya lah, hotel tungki ya kan. Kalau naik gak pernah bawa telinga hotel tuh. Keripik ya, makan keripik. Sambil ngopi kan. Kelas pula ini. Pendeta Budi Asali itu tipenya menanya balik apa ditanya terus Bang? Gak pernah. Ya enggak, santai aja dia, hanya menjelaskan khotbah. Oh, Iya. Jadi nggak nanya balik ya? omongan Bang Juma gak dibantah sama Juga, dia. Kalau dia bertanya, dijawab, dia mengatakan belum terjawab. Oh gitu. Iya, nggak pernah terjawab pertanyaan kita kalau dia. Gitu ya konsepnya. Iya, omongan Bang Juma gak dibantahnya, jadi kayak gak seru gitu. Bang Juma ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Khotbah. Oh Allah. Itu dia memang kayak gitu tuh gak denger Bang. Abang ngomong Bang. Kayak gitu, tapi semua yang kita paparkan kan sesuai dengan data. Kirain dia gak denger gitu. Ayo, yang melarang agama Kristen silakan naik. Coba ini tanya. Karni Elias, selamat malam agama Pak. Ida. Selamat malam, Ibu. Agama apa Bang? Saya bisa dibilang agnostik lah gitu ya. Oh ya, agnostik. KTP-nya Bang, agamanya apa Bang? Kalau KTP Islam. Nah, pasti yang naik gini semua. Kenapa yang naik semua rata-rata pasien kamar belakang? Saya mau bertanya itu boleh nggak? Boleh. Namamu juga Karni Elias. Jadi begini Bu, dalam Nanya ke Abang Juma aja, nanya ke Bang Juma. baik Bung Zuma, selamat pagi. Assalamualaikum.
Jauh Saya dari mau perangkat bertanya mungkin. begini. Dalam riwayat perjalanan Rasulullah itu kan sudah jelas ya bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit. Betul? Wih, Nah, ngaco. jadi betul kan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal karena sakit kan? Apa saya salah? Pak gini Pak, Bapak kan ngakunya agama di KTP Islam. Terus agnostik gak punya agama. Kalau Bapak gak punya agama, ngapain nanya agama orang Pak? Silakan turun. Wow, Udah. bener tadi dok hebat dia. Kan dia kan gak punya agama. Naik ke atas nanya agama orang tuh apa? Kan dia gak percaya agama. Iya, kalau yang ateis, agnostik, debat tuh kita debat sains saja lah, nggak usah nyinggung agama. Iya, gak usah nanya agama. Kan dia gak percaya agama. Ngapain nanya agama orang? Kan bahlul. Iya, debat sains saja lah. Karena setauku orang agnostik dan ateis itu dia tidak ada tendensi kepada agama tertentu gitu loh. Katanya gak punya agama. Benar nggak ayo Gak punya agama, gak percaya agama. Ngapain dia nanya agama? Ayo, Kristen aja naik Kristen. Paling-paling dia tuh nyampein, bang di sebelah akun abang, gitu itu paling naik gitu. Penting katanya. Tapi kalau tahu sampai nanti ada di sebelah pakai akunnya Bang Juma, itu aja paling laporannya itu naik. Udah agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Nggak tahu di atas bawah Penting paling orang itu. batak. Udah tahu aku. Di sebelah ada pakai akun Bang Juma itu pasti. Itu yang di TV One beda. Neplos tadi jangan fitnah. Ya. Dia otot nyamar bisa jadi. Mana nih pemburu setan? Itu Bang Juma nungguin Asadu. Pemburu setan tuh Ustaz Wafi juga nungguin. Mana nih pasien selanjutnya agama Kristen? Silakan naik minta permintaan. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ayo Ten, ketiduran tuh pun pemburu setan. Udah siap. Pemburu setan. Ya kak. Udah gimana? Udah kau balikan salibnya? Udah mau ikutin Bang Juma Asadu. Yang agama Kristen typing di bawah agamanya ya, biar ninain ya. Typing banyak minta naik tapi bukan Kristen. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agamanya. Gimana pemburu setan? Kalau yang di sains itu bener nggak itu? Aduh, ditanya dulu sudah dibalikin belum salibnya? Iya, sains yang tentang bulan kan, sains dan Al-Quran kan berdampingan itu kan. Itu salibnya sudah dibalikin belum? Udah Asadu? Pemburu setan. Ya kak. Ya kak. Iya terus apa lagi? Besok masih nyer daging babi pula. Baluap. Baluap. Mantap Daging bodoh. babi kau cari. Wih, kulitnya itu gak nak goreng, kriuk. Gak lucu. Pak tuh mah otak mesti ada babi. Kuku babi rasanya gimana sih? Ya gak makan atuh.
Rifai agama apa? Rifai agama apa? Kan enak Kristen, gereja ibadah seminggu sekali, bahkan setahun sekali. Impian masuk surga, enak kali hidup kalian. Itu hidungnya babi kalau di sate enak kayaknya ya. Enak. Mungkin bang, ini ahi. Nggak perlu lagi dicolok, udah bolong dia. Iya enak kalau matang, kalau nggak matang Rifai itu ya bang. agama apa Rifai? Yang bikin enak apanya? Campur lendir-lendir gitu. Kan bahas lendir. Bang. Biasanya kalau daging babi itu giginya diapain dia? Iya dibuang bang. Oh, gua kira boleh dimakan. Boleh bang kalau tahan. Batu pun boleh kalau tahan. Nggak kau rebus jadiin cemilanmu. Batu pun kok yang mau aja tuh bang. Kalau yang nggak mau ya nggak usah kan. Jadi cemilanmu. Kalau bang nanti berantem kita. Kalau motor 2 tak apa rasanya? Rasanya bang, reng teng teng teng. Nando, selamat malam. Agama apa Nando? Kristen. Oke, silakan bertanya di luar. Tidak, saya mau mendengar dulu. Nanti habis itu kalau boleh saya mau bertanya. Oke, apa yang mau didengar? Bang Juma, ini ada tamu Bang Juma. Coba saya mau nanya dulu sama Bapak Nando, boleh nggak Pak? Silahkan. Yesus mampu nggak Pak mengampuni dosa orang tanpa harus turun ke bumi dan jadi manusia? Begini, perkara mampu nggak mampu, kalau Yesus sebagai Tuhan, ya mampu. Loh, kalau mampu ngapain turun ke bumi Pak? Itu sudah nubuatan. Di mana nubuatannya itu Pak? Bahwa akan ada Tuhan yang turun ke bumi. Di mana nubuatannya? Bukan Tuhan turun ke bumi, akan lahir. Tuhan di mana dilahirkan oleh perempuan gitu ya? Tuhan ya, Tuhan ya. Akan lahir. Itu buatannya harus bertulis. Ini siapa yang bicara? Akan lahir Tuhan gitu ya. Ini siapa yang bicara ya? Naja Media. Oke. Boleh saya bertanya? Loh, tadi kan belum selesai Pak. Kalau memang mampu, ngapain dia turun ke bumi repot-repot gitu loh? Ya saya kan sudah menjawab. Itu sudah nubuatan. Di mana ayatnya? Nubuatan bahwa Tuhan akan lahir itu di mana ayatnya? Bapak sudah pernah baca Alkitab? Oh, sering. Kalau sudah pernah, kenapa bertanya? Nah, ayat nubuatan soalnya nggak ada Pak. Di PL nggak ada nubuatan buat Yesus Pak. Kalau kaget ini Pak. Bapak kan begini. Bapak kan berbicara nubuatan, otomatis kan akan mengarah kepada perjanjian lama. Perjanjian lama kan banyak. Mana yang akan Bapak pakai ayatnya gitu loh? Bapak sudah pernah baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Udah. Apa orang ini ditanya? Jawab. Jawab aja Pak. Bapak mau menggunakan dalil yang Saya mana? bertanya